Di bawah terik matahari, di depan gerbang gunung, seorang lelaki tua sedang menghadap sekelompok remaja dan perempuan, memegang batu persegi panjang yang agak mengkilat di tangannya. Xia Chen, hasil tes kualifikasi tidak memenuhi syarat. Orang tua itu meletakkan batu persegi panjang di perut anak laki-laki biasa, mengambilnya setelah beberapa saat, melihatnya, dan berteriak dengan dingin. Mata pemuda Xia Chen sedikit meredup, tapi kemudian dia kembali tenang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan berjalan menuruni gunung. Xia Chen. Orang tua itu tiba-tiba berteriak. Xia Chen berhenti dan kembali menatapnya. Jangan datang ke sini lagi. Orang tua itu mengerutkan kening dan berkata, kualifikasimu adalah manusia biasa. Tidak mungkin lulus ujian latihan. Ini tidak dapat diubah oleh waktu. Sudah 5 tahun. Mengapa tidak? Apakah kamu tidak mempunyai kesadaran diri? Terima kasih, kakak senior Qi, atas nasihat Anda, tetapi manusia biasa mungkin tidak dapat berlatih. Saya tidak akan menyerah. Nada suara Xia Chen tenang, tetapi tak tergoyahkan seperti baja. Kakak senior Qi mencibir, kamu tidak memiliki kualifikasi. Tidak peduli seberapa keras kamu bertahan, itu akan membuang-buang waktu. Bagaimana mungkin manusia masih ingin berlatih? Konyol, cepat pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi lain kali. Wajah Xia Chen berubah. Anda tidak perlu meremehkan saya tidak memiliki kualifikasi, tetapi jangan lupa bahwa hal terpenting dalam latihan adalah peluang. Yang kedua adalah ketekunan, dan yang terakhir dan paling tidak penting adalah kualifikasi. Suatu hari, saya akan menjadi praktisi. Mengesampingkan kata-kata ini, Xia Chen melangkah pergi. Bah, apa yang masih kamu impikan tentang peluang? Orang sepertimu tidak akan pernah bisa menjadi seorang praktisi seumur hidupmu. Anak laki-laki dan perempuan melihat ke belakang Xia Chen, memasang tatapan aneh dan saling berbisik. Seorang pelayan periferal juga ingin menjadi murid dalam dari Sekte Zhengxuan. Dia benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya. Benar, kakak senior Qi berkata dia tidak memenuhi syarat dan dia masih berani membalas. Orang ini benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk. Manusia memang seperti ini. Mereka tidak punya kesadaran diri, tapi mereka tetap ingin punya impian untuk berlatih, haha. Kudengar tukang ini telah berpartisipasi dalam pemilihan murid dalam Sekte Zhengxuan selama 5 tahun berturut-turut. Dia sangat gigih. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak memiliki harapan. Dia tetap berusaha meskipun dia tahu tidak ada harapan. Ini tidak hanya menyedihkan, tapi juga bodoh. Sesampainya di kaki gunung, Xia Chen memandangi pegunungan Zhengxuan yang bergulung dan sedikit melamun. Ejekan dan pukulan dari orang lain hanyalah awan yang melayang bagi Xia Chen, yang tidak dapat menimbulkan riak sama sekali. 5 tahun budidaya yang tak henti-hentinya telah membuat pikiran Xia Chen sekuat besi dan keinginannya seperti baja. Tidak ada yang tahu bahwa Xia Chen bukan milik dunia ini, tetapi seorang anak laki-laki biasa yang melakukan perjalanan dari bumi. Setelah mengetahui bahwa ada praktisi dan sekte praktik di dunia lain, Xia Chen mengembangkan keinginan besar untuk berlatih. Praktisi, juga dikenal sebagai biksu, memiliki kekuatan supernatural yang luar biasa dan merupakan makhluk transenden yang berada di luar jangkauan orang biasa di dunia. Sekte Zhengxuan adalah salah satu dari 7 sekte budidaya utama di kerajaan Daliang di dunia yang berbeda, dan Xia Chen adalah salah satu pelayan samping dari Sekte Zhengxuan. Yang disebut tukang adalah manusia yang melayani para penggarap dan melakukan pekerjaan rumah untuk sekte penggarap. Selain mendapatkan kebudewa hidup sebagai tukang, manfaat terbesarnya adalah Anda dapat melatih Qi dan keterampilan dangkal, dan kemudian memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pemilihan murid dalam Sekte Zhengxuan induksi Qi dalam waktu 3 tahun. Anda akan menjadi seperti ikan mas, menjadi murid batin. Induksi Qi adalah langkah pertama dalam latihan seorang praktisi. Melalui pernapasan, Qi dihasilkan di dantian perut bagian bawah. Selama Anda memenuhi kualifikasi, Anda dapat berlatih Qi Sensing dalam waktu 3 tahun. Jika Anda tidak memiliki Qi Sensing setelah lebih dari 3 tahun, itu berarti Anda tidak memiliki kesempatan untuk berlatih dan hanya orang biasa. Tentu saja, kebanyakan orang adalah orang biasa, begitu pula Xia Chen, jadi mereka tidak pernah bisa mengembangkan penginderaan Qi. Namun ketika orang lain sudah menyerah, Xia Chen selalu bertahan. Setelah beberapa saat, Xia Chen mau duduk di atas batu, menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu di benaknya, dan mulai bernapas. Selama 5 tahun terakhir, Xia Chen telah melakukan tindakan ini berkali-kali dan menjadi sangat akrab dengannya, tetapi dia tidak pernah merasakan energi sebenarnya sekalipun. Setelah sekian lama beruntung, Xia Chen membuka matanya dan menghela nafas sedikit. Kali ini tidak ada ketegangan, masih gagal. Dia berhenti berlatih dan berjalan menuju kaki gunung. Di kejauhan, sebuah desa muncul di depan mereka, yang merupakan tempat tinggal para pelayan Sekte Zhengxuan. Xia Chen berjalan ke halaman yang sederhana dan elegan dan mengetuk pintu dengan ringan. Siapa? Sebuah suara lucu terdengar di ruangan itu. Ini aku, Meng Ru, kata Xia Chen. Pintu terbuka,
Dan yang muncul di depan Xia Chen adalah seorang gadis cantik dengan kulit cerah dan sosok langsing. Nama gadis cantik ini adalah Lin Mengru, dan dia adalah pacar Xia Chen. Xia Chen, kenapa kamu ada di sini? Ekspresi Lin Mengru sedikit berubah ketika dia melihat Xia Chen, tapi dia tidak tersenyum. Saya kembali dari ujian, kata Xia Chen. Oh, Lin Mengru sedikit ragu. Xia Chen, kamu datang tepat waktu. Ada yang ingin kukatakan padamu. Apa yang ingin kamu katakan? Xia Chen sedikit terkejut. Lin Mengru berjalan ke tengah halaman, membelakangi dia, dan berkata perlahan setelah beberapa saat kamu tidak lulus ujian, kan? Tidak. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi itu tidak masalah. Saya akan terus bertahan. Anda tidak perlu menghibur saya. Aku tidak ingin menghiburmu, Xia Chen, apakah menurutmu kegigihanmu masih berarti? Lin Mengru tiba-tiba menghela nafas, berbalik dan menatapnya. Apa maksudmu dengan ini? Xia Chen terkejut. Lin Mengru memandangnya dengan kasihan. Xia Chen, kamu hanyalah manusia biasa dan tidak memiliki kualifikasi kultivasi. Mengapa kamu masih melakukan hal-hal yang tidak ada harapan? Saya merasa seperti saya tidak memahami kamu. Ekspresi Xia Chen berubah. Inikah yang ingin kamu katakan padaku? Xia Chen, ekspresi Lin Mengru menjadi rumit, dia ragu-ragu untuk berbicara, dan kemudian berkata setelah beberapa saat, kamu ditakdirkan untuk gagal dalam kultivasi. Saya merasa jarak antara kita semakin jauh, cocok bagi kita untuk bersama, jadi sebaiknya kita berpisah. Ada dengungan di kepala Xia Chen, seperti pukulan getah. Matanya merah, dan dia menatap Lin Mengru, mengucapkan kata demi kata hanya karena saya manusia dan tidak bisa menjadi seorang praktisi, Anda akan putus dengan saya. Lin Mengru berkata dengan ringan, ya, lihat dirimu, kamu tidak berguna. Apakah aku akan tinggal dengan seorang tukang dalam hidup ini? Tidak berguna. Hati Xia Chen bergetar. Dia memandang Lin Mengru dan untuk pertama kalinya merasakan bahwa mantan pacarnya yang lembut dan cantik itu begitu aneh. Lin Mengru, bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu mengetahuinya di dalam hatimu. Kamu mengatakan bahwa aku baik padamu dan kamu akan mencintaiku selamanya. Kenapa aku tidak berguna di matamu sekarang? Xia Chen mengertakkan gigi. Ekspresi Lin Mengru berubah. Kamu baik padaku, jadi aku harus berterima kasih padamu. Tahukah kamu bahwa kamu harus baik padaku? Ada banyak orang yang mengantri untuk bersikap baik padaku. Kamu pikir kamu siapa? Dada Xia Chen terasa seperti akan meledak. Jadi kebaikanku padamu tidak ada artinya di matamu. Lin Mengru meliriknya dengan jijik. Xia Chen, aku benci caramu bersikap seperti ini. Sepertinya semua orang berhutang padamu. Kamu ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan dalam hidup ini. Haha, Xia Chen tertegun, lalu tertawa sedih beberapa saat. Lin Mengru, aku ingin bertanya padamu, pernahkah kamu mencintaiku? Karena kamu membenciku sebagai tukang, mengapa kamu masih tinggal bersamaku? Sebelumnya, bersama. Lin Mengru mencibir dan berkata, saya bersama Anda sebelumnya karena saya pikir Anda bisa memasuki Sekte Zhengxuan sebagai murid batin. Namun, Anda belum berhasil dalam ujian selama 5 tahun berturut-turut. Hidup Anda sudah berakhir. Saya masih ingin menghabiskan waktu masa mudaku. Apakah kamu bertaruh padaku? Xia Chen, kegigihanmu memang telah menggerakkanku, tetapi sekarang di mata banyak orang, termasuk aku, kamu adalah lelucon. Seluruh tubuh Xia Chen gemetar, seolah ribuan jarum menusuk jantungnya. Tiba-tiba, dia sepertinya memahami sesuatu dan berkata dengan keras, Lin Mengru, ini tidak terdengar seperti nada bicaramu. Seseorang dengan sengaja mengajarimu mengatakan ini untuk menyakitiku, kan? Jangan membuat alasan apapun, hanya saja kamu jatuh cinta dengan orang lain, kan? Ekspresi Lin Mengru berubah, bahunya bergetar, dan dia mundur 2 langkah tanpa sadar. Tiba-tiba, suara pria dingin datang dari dalam rumah Xia Chen. Kamu tercela, beraninya kamu berbicara dengan Mengruku seperti ini. Apakah kamu mencari kematian? Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda jangkung dan tampan keluar dari rumah. Yan Bing, itu kamu. Darah Xia Chen langsung mengalir ke kepalanya. Yan Bing juga seorang tukang dan saingan cinta Xia Chen. Dia mengejar Lin Mengru. Keduanya tidak pernah berurusan satu sama lain dan bermusuhan satu sama lain. Namun, dalam seleksi kemarin, Yan Bing lulus ujian dan menjadi murid dalam dari Sekte Zhengxuan. Itu berarti dia lebih unggul dan tidak setingkat dengan Xia Chen. Xia Chen, malang sekali. Yan Bing tersenyum yang hanya bisa dimiliki oleh seorang pemenang, dan memegang bahu Lin Mengru dengan erat. Aku sudah menjadi murid Sekte Zhengxuan, dan kamu masih ingin merebut Mengru dariku, kan? Kamu layak. Kamu tidak punya masa depan, dan kamu ditakdirkan menjadi tukang. Bagaimana kalau dikhianati olehku? Wajah Lin Mengru memerah. Dia tidak ingin terlalu menyayangi Yan Bing di depan Xia Chen, tapi dia tidak bisa menahan diri, jadi dia hanya menundukkan kepalanya dan tetap diam. Xia Chen begitu dipenuhi dengan kebencian sehingga dia menancapkan kukunya ke telapak tangannya dan mengatupkan giginya. Kalau begitu aku ingin mengucapkan selamat padamu,
Yan Bing, selamat telah menerima barang bekasku, dan izinkan aku memberitahumu, karena dia hanya mencarimu untuk masa depannya, lalu ketika seseorang yang lebih kuat darimu muncul, cepat atau lambat kamu akan ditinggalkan. Senyuman Yan Bing membeku di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa setelah menjadi murid Sekte Zhengxuan, Xia Chen akan tetap tegar dan berkata dengan marah, kamu berani berbicara seperti ini padaku. Kamu masih ingin mengasingkan diri, hubungan antara aku dan Meng Ru. Aku tidak akan memberimu pelajaran. Dun, kamu benar-benar tidak tahu perbedaan antara kamu dan aku. Dia melepaskan Lin Meng Ru, bergegas maju, dan meninju Xia Chen. Xia Chen mengangkat tangannya untuk melawan. Keduanya adalah tukang dan telah mempelajari beberapa keterampilan tinju dan menendang yang belum sempurna. Namun, Yan Bing telah mengembangkan induksi Qi dan lebih kuat dari Xia Chen satu tendangan. Ditendang ke tanah. Yan Bing menendang keras Xia Chen dan berkata sambil tersenyum kejam, kasihan, apakah kamu masih berpikir ini adalah masa lalu? Tahukah kamu bahwa jika aku menginjakmu sampai mati sekarang, itu sama saja dengan menginjak-injak seekor semut sampai mati, dasar sampah. Wajahnya galak, dan dia menggunakan hampir seluruh kekuatannya dengan kakinya, ingin menendang Xia Chen sampai mati. Yan Bing, jangan pukul dia. Lin Meng Ru tampak menyedihkan dan menghela nafas, aku tidak akan melakukan apapun dengannya di masa depan. Selain itu, kamu akan bergabung dengan Sekte Zhengxuan, jadi tidak perlu menjadi seperti itu, berpengetahuan seperti dia. Yan Bing menendang keras Xia Chen dan berteriak demi Meng Ru, aku akan melepaskanmu. Dasar tercela, keluar dari sini. Xia Chen berjuang untuk berdiri, seluruh tubuhnya tertutup debu, wajahnya memar dan lebam akibat tendangan, dan garis panjang darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah menyesuaikan pakaiannya, Xia Chen tiba-tiba menjadi lebih tenang dari sebelumnya dan berkata dengan suara dingin, Yan Bing, Lin Meng Ru, tidak ada yang ingin saya katakan hari ini, tetapi suatu hari, saya ingin Anda membayar 100 kali lipat atas apa yang Anda lakukan, untuk saya. Setelah mengatakan itu, Xia Chen berbalik dan pergi. Beranikah kamu mengancam? Dasar tercela, aku tidak akan membiarkanmu menjadi tukang. Yan Bing menatap punggung Xia Chen dengan marah, dengan cahaya tajam di matanya. Cahaya bulan seperti air, bersinar di lembah yang tenang. Di depan pohon besar, Xia Chen meninju batang pohon itu dengan gila-gilaan. Tinjunya berlumuran darah, tapi dia tidak menyadarinya sama sekali dan malah memukul lebih keras. Rasa sakit yang menyayat hati datang dari tangannya, tapi Xia Chen sama sekali tidak menyadarinya. Rasa sakit ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatinya. Gagal dalam ujian dan dipandang rendah oleh orang lain bukanlah apa-apa, Xia Chen tidak peduli sama sekali. Tapi pacarnya selama 5 tahun putus dengannya dan melemparkan dirinya ke pelukan saingan cintanya. Tidak peduli seberapa kuat karakternya, Xia Chen tidak bisa menahan perasaan yang sangat menyakitkan. Saat ini, dia hanya bisa menggunakan mutilasi diri untuk melampiaskan rasa sakit di hatinya. Setelah sekian lama, Xia Chen akhirnya lelah, dia bersandar di pohon besar dan mengingat semua yang dia miliki dengan Lin Meng Ru dalam beberapa tahun terakhir, dan tidak bisa menahan perasaan terbakar di hatinya. Benci, kebencian yang tak terbatas. Semua ini disebabkan oleh kurangnya kekuatan dan ketidakmampuan saya untuk menjadi seorang praktisi. Xia Chen mengepalkan tangannya dengan keras. Kekuatan. Saya butuh kekuatan. Saya harus berkultivasi untuk menjadi yang paling kuat. Xia Chen tiba-tiba berdiri, melihat ke langit dan meraung, saya, Xia Chen, menyatakan keinginan saya dengan darah saya dan membuat sumpah ini. Jika saya berhenti mengejar kekuatan paling kuat dalam kultivasi, saya tidak akan pernah pulih. Mengangkat telapak tangannya yang terluka dan menahan rasa sakit, Xia Chen mengertakkan gigi dan membuka kembali luka yang berhenti mengeluarkan darah. Ledakan. Seolah menanggapi sumpahnya, ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar di langit yang gelap, dan cahaya guntur yang menyilaukan menyambar. Guntur besar menyinari wajah Xia Chen, membuat wajah pucatnya terlihat begitu teguh dan pantang menyerah. Di tempat paling terang dari guntur, sebuah toples bundar seputih salju yang hanya seukuran telur merpati tiba-tiba keluar. Toples ini sehalus batu giok, bersinar dengan cahaya hijau redup, tetapi guntur yang paling terik pun tidak dapat menutupi kecemerlangan ini. Guci itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, tanpa ragu-ragu, langsung berubah menjadi lampu hijau dan jatuh ke tubuh Xia Chen. Guntur menghilang, dan langit malam kembali tenang. Setelah sekian lama, Xia Chen meletakkan tangannya. Ekspresinya tiba-tiba menjadi kusam, seolah-olah dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dipahami. Lalu, Xia Chen menunduk dan melihat perutnya. Baru saja dia dengan jelas merasakan sesuatu memasuki tubuhnya, tenggelam ke dalam dantian perut bagian bawahnya dan kemudian menjadi tidak bergerak. Apakah ini ilusi? Xia Chen menyentuh perutnya yang utuh dengan bingung. Bahkan pakaiannya tidak rusak sama sekali. Namun, perasaan barusan sangat jelas dan tidak mungkin salah. Terlebih lagi, dia merasakan ada benda asing di dantian bagian bawahnya perut.
Namun perasaan ekstra ini bukanlah perasaan benda asing, melainkan perasaan adanya hubungan darah, seolah-olah organ dalam itu awalnya miliknya. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, memikirkan apa yang sedang terjadi. Dia menatap ke langit. Meski saat itu malam gelap, langit sangat cerah tanpa awan. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana petir di langit cerah itu terjadi. Untungnya, benda asing yang masuk ke dalam tubuh tidak terasa tidak nyaman sama sekali. Xia Chen bingung untuk waktu yang lama, tetapi ketika dia melihat tidak ada gerakan, dia perlahan-lahan merasa lega. Namun, setelah semua masalah ini, sebagian besar suasana hati Xia Chen yang tertekan menghilang. Bagaimanapun, hidup harus terus berjalan apapun yang terjadi. Kembali ke rumahnya, Xia Chen duduk di sofa seperti biasa, memejamkan mata dan mulai berlatih. Ini adalah kursus yang harus dia ambil selama 5 tahun terakhir. Tidak peduli apakah dia bisa berlatih penginderaan Qi atau tidak, Xia Chen akan melakukannya jangan menyerah selama sehari. Saat dia mulai bernapas masuk dan keluar, toples seputih salju di dantian perut bagian bawah Xia Chen tiba-tiba menyala, memancarkan cahaya hijau redup. Segera, sejumlah besar energi langit dan bumi yang tak terlihat dan murni berkumpul di ruang yang luas, dituangkan ke dalam tubuh mengikuti ritme pernapasan Xia Chen, dan akhirnya memasuki toples seputih salju. Dalam sekejap, bola energi lahir dari toples seputih salju dan memenuhi dantian Xia Chen. Bola energi ini hangat dan terasa sangat nyaman. Mata Xia Chen tiba-tiba terbuka, dan ekspresinya menjadi sangat terkejut. Induksi yang menyebalkan, rasa vitalitas yang belum pernah muncul dalam 5 tahun terakhir dan hampir membuat Xia Chen putus asa. Seluruh tubuh Xia Chen kaku dan jantungnya berdebar kencang. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar mengembangkan induksi Qi. Dia memejamkan mata lagi dan menarik napas lagi. Saat toples seputih salju di tubuhnya terus menyerap vitalitas langit dan bumi, energi sebenarnya segera menjadi lebih kuat seiring ritme pernapasannya, memenuhi seluruh dantian dalam sekejap, sebuah mata. Kejutan besar muncul di benaknya. Xia Chen yakin bahwa masa udara panas ini hanyalah ilusi atau energi sejati yang telah dia kembangkan sepanjang waktu dan bahkan dalam mimpinya selama 5 tahun terakhir. Hahaha, Xia Chen tertawa terbahak-bahak, dengan air mata mengalir di wajahnya. Dewa tidak mengecewakannya dan berjanji akan menghasilkan mukjizat. Tak perlu dikatakan lagi, perubahan mendadak ini pasti ada hubungannya dengan benda asing di perutnya. Setelah sekian lama, Xia Chen akhirnya tenang dan mulai bernapas dengan tenang. Energi sejati diperkuat selama nafas panjang. Setelah dantian diisi dengan energi sejati, ia mulai mengalir ke 12 meridian. Jika energi sejati mengalir melalui meridian dan kemudian kembali ke dantian, sebuah siklus akan terbentuk. Sirkulasi energi sejati ke seluruh langit adalah simbol alam pemurnian Qi tingkat pertama yang diperoleh. Alam kultivasi yang pertama adalah alam perolehan. Yang disebut alam perolehan adalah mengolah energi sejati, melembutkan tubuh, dan berlatih seni bela diri. Ini dibagi menjadi 10 tingkatan dari rendah ke tinggi, yang disebut 10 tingkatan. Namun, masih ada proses dari budidaya induksi Qi hingga sirkulasi Qi ke seluruh langit. Kebanyakan orang memerlukan waktu beberapa bulan atau bahkan lebih lama untuk mencapai kondisi pemurnian Qi. Adapun Xia Chen, hanya dalam beberapa jam, energi sejatinya telah beredar melalui 10 meridian tanpa ada tanda-tanda kelelahan. Sebelum saya menyadarinya, hari sudah subuh. Saat sinar matahari pertama menyinari jendela, Xia Chen perlahan membuka matanya. Meski belum tidur semalaman, ia tidak merasa lelah sama sekali. Xia Chen mengangkat tangannya, dan energi sejatinya keluar dari pori-porinya, meniup rambut di tangannya dan mengeluarkan sedikit suara mendesis di udara. Energi sejati dalam tubuh mengalir terus-menerus melalui 12 meridian. Alam pemurnian Qi tingkat pertama diperoleh lusa, dan dicapai dalam semalam. Merasakan kekuatan Qi yang kuat, meski sangat nyata, Xia Chen masih merasa seperti berada dalam mimpi. Saya tidak tahu benda asing apa ini, tetapi sebenarnya dapat membantu saya mengembangkan energi sejati saya. Xia Chen berpikir sendiri. Dia keluar rumah. Pemilihan murid dalam Sekte Zhengxuan berlangsung selama 3 hari, dan masih ada waktu untuk mengambil bagian dalam ujian akhir. Bang! Pintu kompleks tiba-tiba dibuka, dan 3 pelayan dengan ekspresi tidak menyenangkan masuk. Anak laki-laki pertama, seorang pemuda dengan wajah kejam, memandang Xia Chen sambil mencibir. Li Fei. Sekilas Xia Chen mengenali siapa pemuda ini dan tidak bisa menahan cemberut. Li Fei dan kedua tukang itu biasanya mengikuti Yan Bing'an, dan mereka memiliki hubungan yang tidak biasa. Mereka sering melawannya, kali ini mereka menerobos, dan sepertinya mereka datang dari niat buruk. Xia Chen, kamu ingin pergi kemana setelah bangun pagi-pagi sekali? Li Fei berkata dengan sinis dengan suara panjang, apakah kamu tidak akan mengikuti tes lagi? Haha. 2 busboy lainnya tertawa serempak. Kamu benar, Xia Chen berkata dengan tenang, saya ingin mengikuti tes. Apa? Apakah ada yang salah? Kasihan,
Kamu benar-benar gila. Li Fei berhenti tertawa dan perlahan mengeluarkan belati dari tangannya. Sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan bahkan jika kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri. Mulai hari ini, kamu akan melakukannya. Para tukang menghilang di desa. Oh, kamu ingin menghabisiku. Kamu harus membayar dengan nyawamu karena menghabisi seseorang. Xia Chen berkata dengan tenang tanpa ada perubahan pada ekspresinya. Li Fei tersenyum kejam kasihan, kami tidak akan menghabisimu, tetapi menghancurkanmu dan mengusirmu dari desa tukang. Tentu saja, kamu masih bisa hidup dengan mengemis di masa depan, dan kamu tidak akan bisa untuk mati untuk sementara waktu. Apakah Yan Bing memintamu melakukan ini? Kata Xia Chen dengan tenang. Pintar, sebenarnya, kamu bisa menjalani kehidupan yang baik, tapi siapa yang memintamu bersaing dengan Tuan Yan Bing untuk mendapatkan wanita? Li Fei Dao, di mata orang dewasa, kamu bahkan tidak sebaik Guk-Guk, jadi Xia Chen, terimalah nasibmu. Dia melambaikan tangannya, dan seorang tukang perlahan mengeluarkan belati dan melangkah maju sambil menyeringai kasihan, menurutmu lebih baik aku mematahkan urat tangan atau paha belakangmu dulu. Kamu bisa memilih sendiri. Ledakan, Xia Chen menendang dadanya dengan keras. Tukang itu bahkan tidak bersenandung, dan terbang seperti layang-layang yang talinya putus. Darah muncrat dalam bentuk parabola panjang di udara. Ekspresi Li Fei dan tukang lainnya berubah drastis. Brengsek, kami mengikuti perintah Tuan Yan Bing. Jika kamu berani menyentuh rambut kami, Tuan Yan Bing akan membuatmu mati, kata tukang lainnya dengan marah. Sebelum dia selesai berbicara, Xia Chen diam-diam berdiri di depannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Bentak, kata-kata tukang lainnya berubah menjadi isak tangis yang tidak berarti. Tubuhnya terbang dalam garis lurus, dan setelah memuntahkan sebagian besar gerahamnya yang berdarah ke udara, dia jatuh ke tanah dan pingsan sepenuhnya. Sekelompok sampah, Xia Chen mencibir dan melangkah menuju Li Fei. Xia Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main. Jika kamu memukul kami, kamu akan menyinggung guru Yan Bing. Dia adalah murid dalam dari Sekte Zhengxuan. Li Fei mundur dengan ngeri, dan hatinya hancur karena ketakutan. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia membayangkan bahwa Xia Chen bisa begitu kuat. Xia Chen mencengkeram tenggorokannya dan mengangkatnya ke udara. Li Fei, kamu semut, aku tidak tertarik padamu, tetapi kamu akan segera melihat bagaimana tuanmu Yan Bing. Diinjak-injak di bawah kakiku. Wajah Li Fei berwarna ungu dan dia terengah-engah, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Ledakan, Xia Chen menangkapnya dan menamparnya ke dinding halaman. Ledakan, seluruh dinding berguncang dan runtuh tanpa suara. Darah Li Fei muncrat dengan deras, seluruh tubuhnya patah dan ototnya patah, dan wajahnya sepucat kertas. Banyak tukang yang lewat di luar halaman. Mereka tercengang melihat pemandangan ini. Xia Chen mengabaikannya sama sekali, meraih Li Fei yang setengah mati, dan keluar rumah. Mulai saat ini desa tempat ia tinggal selama 5 tahun dan statusnya sebagai tukang tidak ada hubungannya lagi dengan dirinya. Di ujung timur desa, Yan Bing dan Lin Mengru baru saja berpakaian dan bersemangat. Mereka dikelilingi oleh banyak pelayan untuk mengantar mereka pergi, seperti bintang yang memegang bulan. Tuan Yan Bing memiliki masa depan yang cerah. Jika dia bergabung dengan Sekte Zhengxuan di masa depan, dia harus lebih memperhatikan yang lebih muda. Saya berharap Tuan Yan Bing menjadi abadi secepat mungkin, dan kami para tukang dapat mengikuti ayam dan Guk-Guk ke surga. Tuan Yan Bing dan Nona Mengru adalah sepasang dewa dan dewi. Mereka sangat membuat iri. Ada banyak sanjungan dari semua pelayan, takut Yan Bing dan Lin Mengru tidak akan mengingatnya. Sudut mulut Lin Mengru sedikit terangkat, ekspresinya acuh tak acuh, dan dia mengabaikan semua orang, seperti wanita berpangkat tinggi. Yan Bing hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan. Dia melihat ke arah Gunung Zhengxuan di kejauhan, seolah-olah pada saat ini, dia telah melihat masa depannya yang sangat indah. Ledakan, sesosok tiba-tiba terbang dari kejauhan, jatuh di hadapannya, mengejang beberapa kali dan kemudian menjadi tidak bergerak. Ekspresi Yan Bing dan Lin Mengru langsung menegang. Li Fei, melihat sosok yang tidak tahu apakah dia hidup atau mati, semua orang kaget dan tiba-tiba terdiam. Yan Bing, kamu melakukan pekerjaan dengan baik dalam mimpimu untuk naik menuju keabadian. Tidak masalah, aku akan segera mengubahmu menjadi mimpi buruk. Xia Chen melangkah mendekat dengan tangan di punggung dan berkata perlahan. Xia Chen, kamu berani memukul bangsaku. Wajah Yan Bing pucat. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan mengalahkanmu. Aku tidak hanya akan mengalahkanmu, tapi aku juga akan menghancurkanmu. Kamu ingin menjadi murid dalam dari Sekte Zhengxuan. Sayangnya, mulai sekarang, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke murid dalam dari Sekte Zhengxuan. Ini adalah kesempatan. Xia Chen berkata perlahan. Hahaha, ini benar-benar lelucon paling konyol yang pernah kudengar. Yan Bing tertawa marah dan hendak melangkah maju. Kasihan, apakah kamu mengancamku? Nah,
Li Fei dan yang lainnya tidak kompeten, maka aku akan melakukannya. Aku akan mengirimmu pergi dengan tanganku sendiri. Yan Bing, jangan lakukan apapun. Lin Mengru memandang dengan dingin lalu berkata, hari ini adalah hari yang baik bagimu untuk naik gunung. Jangan biarkan tukang mengecewakanmu. Yang terpenting bagi kami sekarang adalah memulai, bukan bertarung dengannya. Dia memandang Xia Chen dengan kasihan melihat hubungan masa lalu. Saya ingin memberi Anda satu nasihat terakhir. Anda tidak ada bandingannya dengan Yan Bing, jadi Anda harus pergi sesegera mungkin. Jangan khawatir, Yan Bing tidak akan melakukannya menghancurkanmu. Karena tidak perlu, kamu bisa terus menjadi tukangmu. Lin Mengru tiba-tiba tidak dapat berbicara lagi, dan ekspresinya berangsur-angsur berubah, karena dia memperhatikan bahwa Xia Chen menatapnya dengan ekspresi seperti dia akan muntah. Lin Mengru, aku hanya bertanya-tanya tentang satu hal. Bagaimana aku bisa menyukai wanita sepertimu sebelumnya? Xia Chen berkata-kata demi kata. Kamu, seluruh tubuh Lin Mengru terasa dingin, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es. Xia Chen, siapa kamu? Kamu berani memprovokasi Tuan Yan Bing dan Nona Mengru. Saya benar-benar tidak tahan. Untuk menghadapi orang seperti Anda, saya tidak perlu mengambil tindakan. Saya bisa memberi Anda pelajaran. Tiba-tiba, seorang tukang jangkung berusia 30-an keluar dari kerumunan, minum dengan keras, dan bergegas menuju Xia Chen. Benar, Xia Chen, jika kamu melawan Tuan Yan Bing, kamu berarti melawan seluruh desa tukang kami. Tuan Yan Bing, Nona Mengru, ayo kita kalahkan si bodoh ini setengah mati dulu, lalu serahkan pada Anda. Tukang lain juga mulai membuat keributan. Xia Chen meninju tanpa melihat. Ledakan. Wajah tukang jangkung itu berlumuran darah, ia menjerit dan terbang mundur, menjatuhkan beberapa tukang yang tidak sempat menghindar ke tanah, lalu pingsan. Suara berisik itu menghilang seketika. Tukang jangkung ini cukup terampil, tapi dia bahkan tidak bisa menangkap pukulan Xia Chen. Siapa lagi yang datang? Kata Xia Chen dengan tenang. Para pelayan terdiam, wajah mereka penuh ketakutan, bagaimana mereka berani mengambil tindakan lagi. Yan Bing dan Lin Mengru tampak terkejut, dan Yan Bing merasakan hawa dingin yang mendalam di hatinya. Bahkan jika dia telah mengembangkan induksi Qi, dia tidak akan mampu menjatuhkan tukang itu dengan satu pukulan. Jika tidak ada siapa-siapa, Yan Bing, giliranmu, kata Xia Chen dengan tenang dan berjalan perlahan. Lin Mengru berkata dengan suara gemetar, Yan Bing, jangan lawan dia. Ayo cepat pergi dan tangani dia setelah kita masuk. Dia tidak tahu kenapa, tapi tiba-tiba dia merasakan ketakutan yang sangat besar dan tidak disebutkan namanya. Saya takut segalanya tidak akan berjalan baik hari ini. Tidak, kenapa aku harus pergi? Bagaimana mungkin aku, murid dari Sekte Suan Tegak, takut pada tukang? Yan Bing meraung dengan marah, Xia Chen, karena kamu telah diinjak olehku, kamu tidak akan pernah berdiri selama sisa hidupmu, aku akan menghabisimu, kamu. Dia meraung dan bergegas maju, meninju keras Xia Chen. Wajah Xia Chen tenang. Setelah berlatih ke tingkat yang diperoleh, kekuatan, penglihatan, dan kelincahannya meningkat pesat. Meskipun dia hanya berlatih beberapa kungfu yang paling dangkal, dibandingkan dengan Yan Bing, keduanya benar-benar berbeda. Bentak. Xia Chen mengangkat tangannya dan meraih tinju Yan Bing, dan energi sejati yang diperoleh melonjak keluar dan memasuki tubuh Yan Bing seperti pisau. Ah! Teriak Yan Bing dengan sedih, seluruh tubuhnya menggigil seperti sekam, seolah-olah dia tersengat listrik, rasa sakitnya sungguh tak tertahankan. Xia Chen meninju Yan Bing ke tanah, menginjak kepalanya, dan berkata perlahan, Yan Bing, kamu tidak menyangka bahwa semua yang baru saja kamu lakukan padaku kemarin telah dibatalkan hari ini. Aku akan menepati janjiku, bagaimana caranya tentang itu, apakah rasanya enak? Brengsek? Tidak mungkin, kamu tidak bisa lebih kuat dariku. Yan Bing melolong seperti binatang yang sekarat. Suara dingin Xia Chen datang dari atas Yan Bing, ketika kamu masih seorang tukang, kamu ditekan olehku. Sekarang kamu bukan lagi seorang tukang, kamu masih harus ditekan olehku. Gengsimu hanya sama dengan kemarin. Ini sangat singkat, kamu sangat menyedihkan. Dia menginjak kepala Yan Bing dengan keras, satu demi satu, hampir memaksa seluruh wajah Yan Bing ke dalam tanah. Yan Bing berjuang mati-matian, tetapi tidak berhasil. Berhenti, Xia Chen. Lin Mengru berteriak, tahukah kamu bahwa Yan Bing sekarang adalah murid dalam dari Sekte Zhengxuan? Kamu hanyalah seorang tukang. Jika kamu berani mengalahkannya, Sekte Zhengxuan akan menghabisimu. Oh, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan melupakannya. Xia Chen tampak terkejut dan menyebut Yan Bing, Tuan Yan Bing, apakah kamu kesakitan? Xia Chen, kamu berani menyakitiku. Wajah Yan Bing bercampur lumpur dan darah, wajah tampannya telah lama berubah bentuk, dan dia berada dalam rasa malu yang tak terlukiskan dan menghancurkanmu menjadi abu, kamu akan mati dengan parah. Saya benar-benar takut. Senyuman dingin muncul di sudut mulut Xia Chen, tetapi,
Tuan Yanbing, jika Anda mengatakan saya ingin menghancurkan Anda, apakah Sekte Zhengxuan masih ingin Anda menjadi murid batin? Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan main-main. Yanbing langsung bangun, gemetar ketakutan. Beraninya kamu, Xia Chen, jika kamu menghancurkan Yanbing, Sekte Zhengxuan pasti akan mengeksekusimu bahkan jika mereka tidak menginginkannya. Lin Mengru juga menjadi gila jika Yanbing dihapuskan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa, dan dia harus menanggung reputasi sebagai orang yang tidak berperasaan. Benarkah? Xia Chen berkata dengan ringan, jika Sekte Zhengxuan tahu bahwa saya telah mengembangkan Qi yang sebenarnya, apakah mereka akan mengeksekusi saya? Saya pikir akan mudah bagi Sekte Zhengxuan untuk melakukan ini pada orang yang tidak berguna dan murid dengan Qi yang benar. Pilihlah. Apakah kamu sudah mengembangkan induksi Qi? Seperti sambaran petir, Lin Mengru dan Yanbing tercengang. Itu benar. Xia Chen tersenyum tipis, dan energi sejatinya tiba-tiba melonjak, mengalir lurus ke bawah, menghantam dantian Yanbing dengan keras. Yanbing berteriak dengan liar, darah mengucur dari mulutnya, dan ada rasa sakit yang membakar di dantian perut bagian bawahnya, tapi dia tidak bisa lagi merasakan energi yang sebenarnya. Celepuk. Xia Chen melemparkan Yanbing ke tanah. Yanbing gemetar, wajahnya pucat dan matanya penuh keputusasaan, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Sudah berakhir, sudah sepenuhnya berakhir. Xia Chen telah menghancurkannya, yang setara dengan menghancurkan hidupnya. Ledakan. Xia Chen menendang Yanbing, yang seperti guk-guk mati, di depan Lin Mengru. Melihat ekspresi ngeri mantan pacarnya, dia merasakan kenikmatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Mengru, ketika kamu putus denganku, bukankah kamu hanya ingin memiliki masa depan yang baik? Sayangnya, kamu melihat bahwa masa depanmu diinjak olehku. Kamu menginginkan lebih, tetapi pada akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Kamu pantas mendapatkannya ini, aku tidak akan melakukan apapun padamu, karena aku sudah tidak punya perasaan padamu lagi, kamu hanya wanita biasa-biasa saja. Xia Chen berbicara perlahan, dan setiap kata berubah menjadi pisau tajam, menusuk hati Lin Mengru dengan keras. Lin Mengru gemetar dan wajahnya pucat. Dia merasa sangat menyesal bahkan ingin menghabisinya. Kebutaannya lah yang menghancurkan kebahagiaannya sendiri dengan tangannya sendiri, dan dengan tegas menghancurkan masa depan yang lebih baik. Yang lebih tragis lagi adalah dia berpikir bahwa semua yang dia lakukan adalah benar, tetapi sekarang sepertinya dia hanya memaksakan diri situasi yang lebih memalukan. Kenangan masa lalu membanjiri hatinya, berubah menjadi air mata penyesalan dan mengalir deras. Melihat Xia Chen, yang dulunya akrab tetapi sekarang memiliki celah yang besar, Lin Mengru tersenyum sedih. Xia Chen, aku tahu aku bodoh dan menyedihkan. Aku buta dan merindukanmu. Aku tidak berani meminta maaf padamu dan aku tidak punya rasa malu untuk bertemu denganmu lagi. Aku hanya punya satu kesempatan untuk mati hari ini untuk meminta maaf atas apa yang telah aku lakukan, telah kulakukan padamu. Saat dia berbicara, Lin Mengru mengeluarkan belati dari lengannya dan menusuk jantungnya dengan keras. Adegan ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga semua orang tercengang. Xia Chen melompat ke sisi Lin Mengru seperti kilat dan meraih pergelangan tangannya pada saat kritis. Tangan Lin Mengru segera melepaskannya dan belati itu jatuh ke tanah. Lin Mengru, aku tidak ingin kamu mati untukku. Banyak hal telah terjadi di antara kita. Aku tidak memiliki cinta atau kebencian padamu sekarang, jadi kamu dapat mengejar kehidupan yang kamu inginkan dan menghargai hidup. Apakah kamu mengerti? Ucapnya dengan tenang, lalu melepaskan pergelangan tangannya. Tubuh halus Lin Mengru bergetar, dan air matanya tidak bisa berhenti mengalir. Dia tidak bisa berkata-kata dan hanya menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Dia tidak tahan dengan penghinaan. Dia awalnya hanya ingin mati, tetapi dia tidak menyangka bahwa Xia Chen benar-benar akan menyelamatkannya. Keinginannya untuk mati langsung memudar, tetapi rasa pahit yang kuat melonjak di hatinya. Sejak saat itu, tidak ada kemungkinan dia dan Xia Chen bersinggungan, dan masa muda yang telah berlalu tidak akan pernah bisa kembali. Para pelayan melihatnya dan semuanya menghela nafas. Mereka tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Xia Chen tidak menoleh ke belakang dan melangkah menuju Gunung Zhengxuan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia benar-benar melepaskan segalanya dan merasa sangat santai. Perpisahan dengan masa lalu selamanya. Setelah berkultivasi ke tingkat 1, kekuatan kaki Xia Chen jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan dia segera tiba di depan gerbang Gunung Sekte Zhengxuan. Hari ini adalah hari terakhir seleksi untuk sekte dalam dari Sekte Zhengxuan. Ada 2 kali lebih banyak orang yang mengikuti tes dibandingkan 2 hari sebelumnya. Selain kakak senior Qi yang bertanggung jawab atas tes tersebut, ada juga seorang pria parubaya yang tampak seperti penguji duduk di belakang sambil memegang cangkir teh. Penampilannya megah. Hei, bukankah ini tukang Xia Chen? Kenapa dia ada di sini lagi? Masih ingin mempermalukan dirinya sendiri. Kurasa dia tergila-gila ingin berlatih, kasihan. Terserah,
dia rela mempermalukan dirinya sendiri di depan umum, jadi anggap saja itu sebagai lelucon. Anak laki-laki dan perempuan yang telah bertemu Xia Chen berkomentar dengan nada menghina bahwa meskipun mereka mungkin tidak berhasil dalam ujian, hal itu tidak mencegah mereka untuk meremehkan orang lain. Xia Chen sepertinya tidak mendengar apapun dan hanya berbaris diam-diam di belakang tim penguji. Para murid yang lulus ujian 2 hari lalu berdiri di belakang penguji, masing-masing dengan ekspresi bangga di wajah mereka, dagu mereka terangkat ke langit. Li Fandong, hasil tesnya tidak memenuhi syarat, selanjutnya. Xiang Long, hasil tesnya tidak memenuhi syarat, yang berikutnya. Suara dingin dari kakak senior Qi datang dari depan, dan para murid yang gagal dalam ujian pergi dengan sedih. Kadang-kadang, 1 atau 2 suara yang memenuhi syarat akan terdengar, sehingga murid yang berhasil dipilih akan berdiri di belakang penguji dengan kepala terangkat tinggi, dan memandang semua orang dengan tatapan bangga. Namun, hanya segelintir orang yang lulus ujian, dan sebagian besar masih gagal. Tiba-tiba, semua orang berteriak kaget dari depan, dan melihat kakak senior Qi meletakkan batu ujian di perut seorang pemuda tampan dengan ekspresi dingin, dan batu ujian itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Hasil tes kualifikasi luar biasa, kata kakak senior Qi keras dengan suara gemetar dan wajah penuh kegembiraan. Tes kualifikasi juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tak perlu dikatakan lagi, jika gagal, setelah lulus akan dibagi menjadi 4 tingkatan sesuai dengan kekuatan induksi Qi masing-masing orang memenuhi syarat, sedang, baik, dan luar biasa. Kebanyakan dari mereka yang bisa lulus ujian kualifikasi adalah yang memenuhi syarat. Hanya ada 2 atau 3 dari 10 yang rata-rata. Yang baik hanya bisa bersifat sporadis. Dan yang unggul hanyalah sesuatu yang hanya bisa dipenuhi tetapi tidak dicari. Tidak hanya kakak senior Qi, tetapi juga penguji paruh baya sangat terkejut dan buru-buru berdiri kualifikasi luar biasa. Bagus, siapa nama Anda? Pemuda tampan itu masih memasang ekspresi dingin di wajahnya, seolah tidak terkejut dengan hasilnya. Dia memberi sedikit hormat kepada penguji Zuo Bufan, tolong temui penguji. Penguji tersenyum dan berkata bagus sekali, Zuo Bufan, masa depanmu tidak terbatas, datanglah ke belakangku. Iya, terima kasih penguji, kata Zuo Bufan, tidak rendah hati atau sombong, dan berjalan di belakang penguji di hadapan semua orang. Ternyata itu Zuo Bufan. Kudengar anak ini memiliki bakat luar biasa. Dia berkultivasi ke level pertama sebulan yang lalu. Dia benar-benar jenius. Jelas sekali, seseorang telah mendengar nama Zuo Bufan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dengan keras. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Semua remaja putra memandang Zuo Bufan dengan mata menyala-nyala, dan mata para gadis muda bersinar karena kekaguman. Pria muda dengan kualifikasi luar biasa, penampilan tampan, dan masa depan yang menjanjikan akan menjadi pusat perhatian kemanapun dia pergi. Hanya wajah Xia Chen yang tidak menunjukkan kesedihan maupun kegembiraan. Saat ini, dia menutup matanya dan berkonsentrasi untuk mengembangkan energi aslinya. Zuo Bufan baru saja terdiam beberapa saat, ketika tiba-tiba, seruan lain datang dari depan. Hasil tes bakat luar biasa. Kakak senior Qi berdiri di depan seorang gadis muda, melihat batu tes yang berkilau dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Penguji juga berdiri dan berkata dengan kaget bagus sekali lagi. Saya melihat batu uji itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, bahkan lebih kuat daripada saat saya menguji Zuo Bufan tadi. Zuo Bufan awalnya terlihat acuh tak acuh terhadap segalanya, tetapi pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap tajam ke arah gadis itu. Secara kebetulan, gadis itu juga menatapnya, dan mata kedua murid yang luar biasa itu bertemu, dan terjadi percikan api yang hebat. Wajah penguji penuh dengan kegembiraan. Dia tidak pernah menyangka bahwa seleksi murid tahun ini akan menghasilkan 2 murid berprestasi berturut-turut. Ini adalah hal yang luar biasa dan pencapaian yang luar biasa baginya. Dia menghampiri gadis itu dan tersenyum kecil. Gadis kecil, siapa namamu? Gadis itu memiliki mata cerah dan gigi putih, wajah cantik, dan temperamen seputih salju. Dari kejauhan, dia tampak seperti teratai salju di gunung es. Dia membungkuk dengan sopan. Li Yuanyao bertemu dengan penguji, kakak laki-laki. Penguji tersenyum. Bangunlah, saya tidak berani menjadi kakak laki-laki Anda. Haha, dalam beberapa tahun, Anda akan menjadi murid sekte yang luar biasa. Dia secara pribadi membawa Li Yuanyao kembali ke meja dan meminta Li Yuanyao dan Zuo Bufan untuk berdiri bersama. Murid-murid lainnya secara tidak sadar menjauhkan diri dari keduanya. Meskipun mereka juga lulus ujian, mereka tidak berada pada level yang sama dengan Li Yuanyao dan Zuo Bufan. Ya Tuhan, 2 orang dengan kualifikasi luar biasa sungguh luar biasa. Saya khawatir itu juga sangat jarang terjadi di Sekte Zhengxuan. Sungguh perjalanan yang berharga untuk melihat seorang jenius dengan mata kepala sendiri. Keduanya sudah berada di level teratas. Tidak mungkin ada orang yang bisa melampaui mereka. Hei,
Aku tidak berharap menjadi yang terbaik atau semacamnya. Itu terlalu jauh dariku. Jika aku bisa mengejar 1% orang lain, aku hanya perlu memenuhi syarat. Semua orang berseru karena iri atau malu. Feng Ying, hasil tesnya tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, kakak senior Qi terus berteriak dengan dingin, dia tidak memiliki wajah yang baik ketika berhadapan dengan murid yang tidak memenuhi syarat. Selanjutnya, melihat tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, kakak senior Qi mengerutkan kening, suaranya sedikit tidak sabar. Siapa itu? Giliranmu. Seorang pria muda menikam Xia Chen dari belakang. Ketika dia melihat Xia Chen menurunkan alisnya dan menutup matanya, dia mengira dia sedang tidur. Xia Chen terbangun dari kesurupannya, dengan cepat mengumpulkan pikirannya dan berjalan ke arah kakak senior Qi, yang menatapnya dengan wajah pucat. Hahaha, melihat Xia Chen yang sepertinya baru saja bangun tidur, orang-orang di sekitarnya tertawa terbahak-bahak, mengira orang ini sangat menarik, hingga dia benar-benar bisa tertidur di acara penting seperti itu. Anak laki-laki dan perempuan yang mengenal Xia Chen menunjukkan senyuman sinis. Si idiot ini mulai membodohi dirinya sendiri sebelum ujian. Bahkan Zuo Bufan dan Li Yuanyao, yang selalu mempertahankan ekspresi menyendiri, tidak bisa tidak melihat ke arah Xia Chen, tetapi mata mereka menunjukkan penghinaan, seperti melihat badut sirkus yang tampil buruk. Xia Chen, apa yang kamu lakukan di sini lagi? Keluar dari sini. Xia Chen berkata dengan suara yang dalam kakak Qi, saya akan mengikuti tes. Buang-buang waktu untuk berpartisipasi. Apakah kamu di sini dengan sengaja untuk membodohi dirimu sendiri? Melihat tatapan acuh tak acuh Xia Chen Hun, kakak senior Qi menjadi semakin marah. Qi Feng, cepat ikuti tesnya, ada begitu banyak orang di sini. Penguji mengerutkan kening ketika dia melihat mereka berdua berbicara tanpa henti. Ya, kakak senior Fang. Qi Feng dengan cepat mengangguk kepada penguji. Dia memandang Xia Chen dan mencibir, ya, sepertinya kamu menjadi gila karena ingin berlatih. Karena kamu ingin dipermalukan, saya akan membantu Anda. Bentak. Dia dengan kuat menekan batu uji ke perut Xia Chen. Xia Chen, hasil tes Qi Feng sengaja berkata keras. Tiba-tiba, batu uji mengeluarkan cahaya putih redup. Cibiran di wajah Qi Feng membeku, dan kata tidak memenuhi syarat muncul di bibirnya, dan dia menelannya dengan keras. Dia menatap batu ujian, seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong. Semua orang membuka mulut karena terkejut, mengira orang ini sepertinya hanya bercanda, tetapi dia benar-benar lulus ujian. Mustahil. Anak laki-laki dan perempuan yang bertemu Xia Chen merasa cemburu dan kesal. Ketika mereka melihat objek ejekan tiba-tiba melampaui mereka, mereka tidak bisa menerimanya. Zuo Bufan dan Li Yuanyao juga sedikit terkejut, tetapi Zuo Bufan segera mendapatkan kembali ekspresi dinginnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu berarti dia memenuhi syarat. Li Yuanyao mengangguk setuju, ya, hanya itu yang akan dia lakukan. Dia tiba-tiba tidak bisa berbicara lagi, ekspresi acuh tak acuhnya langsung membeku, dan ekspresi dingin Zuo Bufan juga menghilang tanpa jejak, yang tidak lebih baik darinya. Di batu uji, cahaya putih yang awalnya redup dengan cepat menjadi lebih terang, bahkan di siang hari bolong, cahaya putih yang menyilaukan dapat terlihat dengan jelas. Berkualitas. Kualifikasi sedang. Kualifikasi bagus. Kualifikasi luar biasa. Dalam sekejap mata, kecerahan batu uji berubah dari memenuhi syarat menjadi luar biasa. Bagus sekali lagi, seru penguji sambil berdiri tanpa sadar, memegang cangkir teh. Xia Chen juga sedikit terkejut, awalnya dia hanya ingin lulus ujian, tapi dia tidak menyangka batu ujiannya begitu aneh, yang tidak dia duga. Namun batu uji tersebut tidak berakhir, ia terus menyala, seolah-olah tidak ada habisnya di depannya, dan cahayanya telah mencapai titik ekstrimnya, seperti matahari. Dibandingkan dengan kecemerlangan ini, kecemerlangan Zuo Bufan dan Li Yuanyao barusan bagaikan lilin. Semua orang menatap Xia Chen, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Panggilan. Batu uji tiba-tiba meninggalkan perut Xia Chen dan terbakar. Kemudian meledak dengan keras, dan dengan kekuatan yang sangat besar, kakak senior Qi, yang menjadi gila, terbang keluar. Bentak. Cangkir teh di tangan pemeriksa pecah dan terciprat. Bibirnya bergetar ketika dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mungkinkah kualifikasi pemuda ini jauh melebihi keunggulan dan telah mencapai kesempurnaan? Bagaimana bisa ada keberadaan seperti monster di dunia? Xia Chen menjadi tenang. Meskipun dia tidak tahu mengapa perubahan besar terjadi dalam tes tersebut, itu mungkin terkait dengan benda asing di dalam tubuhnya. Dia memandang Qi Feng yang malu tidak jauh dari situ, yang baru saja berjuang untuk bangun, dan berkata, saudara senior Qi, apakah saya lulus ujian? Tangan Qi Feng berlumuran darah, dan dipenuhi luka kecil akibat ledakan batu uji. Tapi dia sepertinya tidak merasakan sakit sama sekali, dan masih menatap Xia Chen dengan tatapan kosong, tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Kakak senior Qi, Xia Chen mengerutkan kening. Ah, Qi Feng sepertinya terbangun dari mimpi.
Dia menatap Xia Chen dengan mata yang sangat aneh, seolah dia sedang melihat monster. Kamu lulus tidak? Tidak, kamu tidak lulus tidak, kamu lulus. Qi Feng berkata dengan panik. Fang, lihat apa yang harus dilakukan. Penguji juga terbangun dan ragu-ragu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Xia Chen. Bagaimanapun, batu ujian terbakar dengan sendirinya melihatnya. Lebih baik menghentikannya dulu. Selanjutnya, mintalah tetua sekte master untuk menilainya setelah Anda kembali. Memikirkan hal ini, penguji tersenyum ramah dan berkata tentu saja saya lulus. Anda sangat, sangat baik. Datang dan berdiri di belakang saya. Di malam hari, ujian berakhir, dan penguji serta Qi Feng memimpin murid-murid baru yang memenuhi syarat mendaki gunung bersama-sama. Sesampainya di tengah gunung, penguji memimpin semua orang ke aula yang megah dan membungkuk dengan hormat murid Fang Zong. Saya ingin memberi penghormatan kepada guru dan semua guru dan paman. Pemilihan murid baru tahun ini telah berhasil diselesaikan. Oke, mari kita lihat. Di tengah aula, seorang lelaki tua berambut putih dengan ekspresi ramah berkata. Selain lelaki tua berambut putih, ada beberapa biksu yang berdiri di aula, sebagian besar adalah lelaki tua, bahkan yang lebih muda berusia parubaya. Namun, bahkan lelaki tua itu hanya memiliki sedikit kerutan di wajahnya, dan kulitnya memiliki kilau kristal yang samar, seolah-olah terbuat dari bahan khusus. Melihat murid-murid baru masuk, para biksu ini melirik. Murid-murid baru segera merasa seolah-olah seluruh tubuh mereka terlihat, dan jantung mereka berdetak lebih cepat. Mereka berdiri dengan gemetar, tidak berani mengangkat kepala dan melihat secara langsung. Orang tua berambut putih itu melirik satu persatu, dan akhirnya mendarat di Zuo Bufan dan Li Yuanyao. Matanya berbinar. Nah, kedua murid baru ini terlihat sangat baik, bagaimana menurutmu? Ini memang bagus. Sudah bertahun-tahun sejak saya bertemu dengan murid dengan tulang yang sangat bagus. Pemuda ini memiliki banyak kecerdasan dan semangat, dan gadis muda ini luar biasa berbakat dan pintar. Dia bisa disebut jenius. Semua biksu mengangguk satu demi satu, mata mereka menunjukkan antusiasme, dan mereka sangat optimis terhadap Zuo Bufan dan Li Yuanyao. Fang Zong berkata dengan tergesa-gesa, Tuan, anak laki-laki ini bernama Zuo Bufan, dan gadis itu bernama Li Yuanyao. Mereka berdua sangat baik dalam tes bakat, dan mereka berdua telah menembus alam pemurnian Qi tingkat pertama. Mereka adalah orang-orang dengan kualifikasi terbaik dalam pemilihan Sekte Zhengxuan dalam 10 tahun terakhir, murid. Orang tua berambut putih itu bergerak sedikit dan menunjukkan sedikit kegembiraan. Pantas saja, ternyata kamu memiliki kualifikasi yang sangat baik. Fang Zong, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Fang Zong berkata dengan gembira. Inilah yang harus dilakukan seorang murid. Selain itu, ada murid baru, dan hasil tesnya tidak terduga. Murid tersebut tidak dapat menilai situasinya, jadi dia secara khusus membawanya ke atas gunung dan bertanya kepada guru dan semua tuan dan paman untuk mengambil keputusan. Dia memberitahu Xia Chen tentang situasi abnormal yang menyebabkan batu uji menyala secara spontan. Oh, apakah ada hal seperti itu? Kita harus melihat lebih dekat pada anak ini untuk melihat apa yang berbeda dari dia. Orang tua berambut putih dan para biksu terkejut, dan mata mereka beralih ke Xia Chen. Ketika mereka melihat murid baru tadi, Xia Chen tidak terkejut, jadi mereka tidak memperhatikan. Mereka tidak menyangka bocah ini begitu aneh. Mungkinkah dia jenius tersembunyi yang legendaris? Semua murid baru memiliki tatapan halus di mata mereka, berpikir bahwa orang ini sangat baik sehingga dia bisa mengungguli Zuo Bufan dan Li Yuanyao. Mata Zuo Bufan dan Li Yuanyao berkobar karena ketidakpuasan yang mendalam. Sebagai seorang jenius, mereka tentu saja tidak ingin bertemu dengan seorang jenius yang lebih kuat. Ditatap oleh begitu banyak orang pada saat yang sama, Xia Chen tidak bisa menahan rasa menggigil di sekujur tubuhnya. Jantungnya berdebar kencang. Dia khawatir benda asing di tubuhnya akan ditemukan, jadi dia harus memaksakan diri untuk tetap tenang. Setelah beberapa saat, semua biksu saling memandang dengan kecewa. Anak laki-laki ini tampaknya cukup bertekad, dan tampaknya sangat cocok untuk berkultivasi, tetapi tulangnya biasa-biasa saja dan kualifikasinya biasa-biasa saja. Bahkan murid biasa pun tidak dapat menandinginya. Ini bukanlah seorang jenius yang tiada taranya. Dia jelas tidak berbeda dari orang biasa. Dia hampir tidak mampu mengembangkan penginderaan Qi. Sungguh mengecewakan. Penampilan anak ini cukup aneh. Saya tidak menyangka dia begitu biasa-biasa saja. Aduh. Bahkan jika dia berlatih kultivasi, dia akan mencapai akhir paling banyak dari kehidupan tingkat ketiga. Kualifikasinya terlalu buruk dan potensinya sangat terbatas. Semua biksu menggelengkan kepala dan mengalihkan pandangan, langsung kehilangan minat pada Xia Chen. Mereka semua adalah biksu senior, sehingga mereka dapat dengan mudah mengetahui murid-murid yang diperoleh. Orang tua berambut putih itu juga menghela nafas dengan menyesal. Dia pikir dia mungkin telah menemukan seorang jenius yang tiada taranya, tapi siapa yang mengira itu adalah lelucon besar. Mata banyak murid baru langsung berubah menjadi jijik.
Mereka semua mengira orang ini sepertinya blockbuster, tapi ternyata dia jauh lebih rendah dari kita, tapi mereka mengaguminya. Zuo Bufan dan Li Yuanyao menghela nafas lega dan menatap Xia Chen dengan sedikit jijik. Hanya ada seorang lelaki tua kurus yang memandang Xia Chen sambil berpikir, tapi tidak berkata apa-apa. Xia Chen tampak acuh tak acuh. Sejak dia menjadi tukang, dia telah menanggung banyak pukulan ini. Hatinya sudah sekeras besi. Tidak peduli bagaimana orang lain mengejeknya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai guk-guk yang menggonggong atau keledai yang meringkik. Para biksu mengabaikan Xia Chen. Setelah beberapa saat berdiskusi, Zuo Bufan dan Li Yuanyao masing-masing dipilih sebagai penerus pribadi oleh seorang biksu bernama Yue Zifeng dan seorang biksu wanita bernama Su Fang karena kualifikasi mereka yang sangat baik murid. Adapun Xia Chen dan yang lainnya, tidak ada yang peduli dengan mereka, jadi mereka hanya bisa mengikuti aturan lama dan mulai dari murid yang paling biasa. Setelah itu, Fang Zong memimpin murid-murid baru keluar dari aula utama dan pergi ke aula diaken lain untuk menyelesaikan prosedur pendaftaran, membagikan buku pedoman murid, pakaian sekte dan peralatan sehari-hari, dan kemudian memimpin semua orang di sekitar sekte untuk menjelaskan aturan dan tindakan pencegahan sekte. Melalui penjelasan Fang Zong, Xia Chen akhirnya memahami bahwa ada perbedaan besar antara murid langsung dan murid biasa. Murid pribadi tidak hanya dapat diajar secara pribadi oleh biksu yang lebih tua, tetapi juga dapat menikmati berbagai sumber daya dan hak istimewa, seperti ramuan, latihan, harta karun, del. Status mereka tidak setingkat dengan murid biasa. Sedangkan bagi murid biasa, itu sangat sulit, mereka tidak memiliki guru, tidak memiliki sumber daya, dan status terendah. Mereka harus mengandalkan kerja keras mereka sendiri disukai oleh para biksu yang lebih tua. Menjadi murid langsung. Tentu saja, peluang ini sangat kecil, dan sebagian besar murid biasa hanyalah batu loncatan bagi kebanyakan orang biasa. Akhirnya, Fang Zong menugaskan murid baru itu tempat tinggal di halaman dan segera pergi. Semua murid baru disegarkan. Sejak saya mendaki gunung, saya dihadapkan dengan murid lama atau tetua dari sekte majikan saya, dan saya bahkan tidak berani mengambil napas. Pada saat ini, saya akhirnya bisa sedikit rileks. Kakak senior Zuo, kakak senior Li, kakak muda, nama saya Wu Gang. Saya baru saja bergabung dengan sekte ini, jadi saya perlu meminta kalian berdua untuk menjaga saya, haha, kepada Zuo Bufan dan Li Yuanyao. Dia jelas beberapa tahun lebih tua dari Zuo Bufan dan Li Yuanyao, tapi dia memanggilnya kakak laki-laki dan perempuan dengan sangat alami, dan senyumannya penuh sanjungan. Namaku Yang Er. Suatu kehormatan bagiku bisa bergabung dengan para jenius seperti kakak senior Zuo dan kakak senior Li. Jika terjadi sesuatu pada kakak senior dan kakak senior di masa depan, berikan saja perintahmu padaku, menepuknya. Payudara menyambutnya. Banyak murid baru lainnya juga melangkah maju, mengelilingi Zuo Bufan dan Li Yuanyao seperti bintang yang memegang bulan, berusaha sebaik mungkin untuk menyenangkan mereka. Zuo Bufan dan Li Yuanyao keduanya jenius dan murid yang dipilih secara pribadi. Cepat atau lambat, mereka akan unggul dan menjadi murid yang luar biasa, jadi mereka tentu ingin mengambil kesempatan ini untuk menjilat mereka. Namun, ada juga beberapa murid baru yang tidak melangkah maju, dan Xia Chen adalah salah satunya. Wajah Li Yuanyao pucat, seolah dia tidak mendengar sanjungan orang-orang. Dia memiliki harga diri yang sangat tinggi dan bahkan tidak repot-repot berbicara dengan murid biasa. Zuo Bufan hanya mengangguk sedikit setuju. Kakak senior Zuo, kakak senior Li, dan sepupu saya Song Qingshan adalah murid lama sekte Zhengxuan. Mereka baik-baik saja, sangat mudah untuk melakukan apapun di dalam sekte. Jika kakak dan adik senior membutuhkan bantuan dari saya, biarkan saja saya tahu. Wu Gang tersenyum. Dia mengamati kata-kata mereka dan tahu bahwa mereka berdua sombong dan tidak begitu tertarik padanya dan orang lain, jadi dia secara khusus menyebutkan hubungan mereka dalam sekte tersebut. Ekspresi Zuo Bufan berubah. Meskipun dia adalah murid yang dipilih secara pribadi, dia baru saja memulai dan belum membangun pijakannya. Sulit untuk mengabaikan hubungan Wu Gang, jadi dia sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, "Saudara muda Wu, kamu diterima. Karena kita berasal dari sekte yang sama, kita harus bersatu. Setuju dan saling membantu." Meskipun Li Yuanyao tidak berbicara, ekspresinya melembut, dan dia mengangguk sedikit ke arah Wu Gang. Mata Wu Gang tiba-tiba berbinar, dan jerawat di wajahnya tampak bersinar terang. Dia tersenyum dan berkata bersatu menjadi satu, apa yang dikatakan kakak senior Zuo sangat bagus. Saudaraku, saya punya saran. Kami, murid baru, sebaiknya bentuk kelompok kecil. Apakah menurut Anda tidak apa-apa jika menjadikan kakak senior Zuo dan kakak senior Li sebagai pemimpin? Oke, murid baru lainnya merespons dengan antusias. 2 dari 3 orang di depannya adalah murid pilihan, dan salah satunya memiliki koneksi dalam sekte tersebut, jadi tentu saja dia ingin bergaul dengan mereka. Zuo Bufan dan Li Yuanyao tersenyum tipis. Meskipun mereka tidak berkomitmen,
mata mereka sedikit bangga karena ditahan oleh semua orang. Hei, kalian, kenapa kalian tidak datang untuk menemui kakak senior Zuo dan kakak senior Li? Wu Gang melirik ke arah Xia Chen dan beberapa murid baru lainnya, dan segera berteriak dengan arogan. Xia Chen dan murid baru lainnya hendak pergi ketika mereka mendengar ini dan tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Kamu tidak mengerti apa yang aku katakan. Wu Gang tampak tidak ramah, melangkah mendekat, menunjuk ke beberapa orang. Aku baru saja berkata bahwa kita harus mematuhi perintah kakak senior Zuo dan kakak senior Li. Dengan cepat. Terutama kamu, Xia Chen. Dia memandang Xia Chen dengan arogan, seorang tukang yang mendapat pekerjaan karena keberuntungan. Dengan kualifikasimu yang biasa-biasa saja, kamu tidak memenuhi syarat untuk sejajar dengan kami. Sekarang aku memberimu kesempatannya, itu kamu. Ini suatu kehormatan, tahu. Saya tidak ingin bergabung dengan Anda, dan saya tidak ingin mendengarkan perintah siapapun. Dia tidak tahan dengan perbuatan ganda Wu Gang yang keji, tetapi sekarang dia baru saja memasuki sekte, dia masih berusaha untuk tidak menonjolkan diri. Ya, kami juga tidak ingin bergabung denganmu. Beranikah kamu menolak? Wajah Wu Gang menjadi gelap, kamu sangat berani. Kamu tidak menghormati kakak senior Zuo dan kakak senior Li. Wu Gang, yang kita inginkan adalah elit, bukan sampah. Zuo Bufan berkata dengan tenang, seorang tukang dengan potensi yang diperoleh paling banyak tingkat ketiga, apa yang harus dia lakukan di sini? Apakah dia akan diperlakukan seperti sampah? Aku tidak ingin badut bahkan jika aku berlutut di tanah dan memohon padanya. Li Yuanyao melirik Xia Chen dengan jijik dan langsung membuang muka. Xia Chen membayangi Zuo Bufan dan Li Yuanyao selama ujian. Keduanya merasa tidak nyaman, jadi mereka mengambil kesempatan untuk menyerang. Ya, kakak senior Zuo, kakak senior Li, saya tidak berniat merekrut tukang ini, saya hanya bermain-main dengannya. Wu Gang mengangguk cepat dan membungkuk. Aku tidak ingin bergabung denganmu. Bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan bergabung. Xia Chen marah. Dia mengucapkan kata-kata dingin dan berbalik untuk pergi di dalam hatiku. Berhenti, apakah aku melepaskanmu? Teriak Wu Gang. Mata Xia Chen menjadi lebih dingin. Apa yang kamu inginkan? Ya San, omong kosong apa yang baru saja kamu katakan? Wu Gang mencibir, aku memerintahkanmu untuk segera meminta maaf kepada kakak senior Zuo dan kakak senior Li. Kamu hanya bisa pergi saat kami melepaskanmu. Dan saat kamu melihat kami di masa depan, kamu harus berkeliling. Apakah kamu mengerti? Keluar, wajah Xia Chen dingin, dan amarahnya tidak dapat ditahan lagi. Kamu ingin mati? Kamu sangat tidak tahu malu, aku akan memukulmu sampai kamu makan kotoran hari ini. Wu Gang sangat marah dan menamparkan wajah Xia Chen dengan telapak tangannya. Ledakan, saat dia setengah mengayunkan telapak tangannya, tangan besi yang tidak bisa dihancurkan tiba-tiba keluar dan memukul perut bagian bawahnya dengan keras. Mata Wu Gang langsung menonjol, wajahnya membiru dan berubah total. Dia menutupi perutnya dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Sebelum dia bisa melawan, Xia Chen menginjak bagian belakang lehernya dengan keras. Apa yang kamu katakan tadi? Kamu berani memukulku. Wu Gang berkeringat dingin karena kesakitan dan berteriak dengan marah, kamu mati hari ini dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Silakan makan apa-apa. Xia Chen mencibir dan menginjaknya. Ledakan, wajah Wu Gang bertabrakan dengan tanah, dan kedua gigi depannya langsung lepas. Darah mengalir di antara bibirnya, bercampur dengan tanah kotor, dan dia berada dalam rasa malu yang tak terlukiskan. Pergi sejauh yang kamu mau. Xia Chen menendang Wu Gang sejauh yang dia bisa. Semua orang kaget, bahkan ekspresi Zuo Bufan dan Li Yuanyao pun berubah. Mari kita semua berkumpul. Bajingan ini berani memukulku. Aku akan menghancurkannya hari ini. Wu Gang sangat marah sehingga dia berjuang untuk bangun dan berteriak dengan gigi terkatup. Baru kemudian murid baru lainnya bereaksi dan bergegas maju sambil berteriak marah. Murid baru bernama Yang bergegas paling ganas dan melangkah ke depan Xia Chen. Ya San, beraninya kamu. Sebelum dia selesai berbicara, tangan Xia Chen tiba-tiba terulur, meraih tenggorokannya, dan memasukkan sisa kata-katanya kembali ke perutnya. Xia Chen mengambil Yang seperti tongkat manusia, dan memukul dua murid baru yang baru saja bergegas. Tiga jeritan terdengar pada saat yang sama, dan kedua murid baru itu terbang terbalik, tetapi kepala Yang berdarah dan dia hampir pingsan. Perasaan digunakan sebagai senjata sangat tidak nyaman. Sebelum Yang bangun, Xia Chen tiba-tiba melepaskan tenggorokannya dan melemparkannya dengan keras. Yang terbang seperti awan dan kabut, dan tubuhnya yang besar menjatuhkan tiga murid baru lainnya ke tanah. Dalam sekejap, keenam murid itu jatuh ke tanah. Meskipun Wu Gang dan yang lainnya juga telah mengembangkan induksi Qi, mereka hanya setingkat dengan Yan Bing dan tidak dapat dibandingkan dengan Xia Chen. Semua orang tercengang, tidak ada yang menyangka Xia Chen begitu kuat. Ketika murid-murid baru yang tersisa melihat pemandangan ini,
wajah mereka menjadi pucat karena ngeri, dan mereka dengan cepat mundur, tidak berani maju lagi. Wu Gang menjadi pucat, memegangi perutnya, dan sangat ketakutan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Dia tidak pernah menyangka bahwa tukang yang dianggap remeh ini bisa begitu galak. Kamu berani memukul seseorang. Kakak senior Fang baru saja mengatakan bahwa aturan sekte tidak mengizinkan perkelahian pribadi dalam sekte yang sama. Kamu sangat berani, kata Zuo Bufan tegas dengan wajah dingin. Wu Gang dan yang lainnya baru saja menunjuk dia dan Li Yuanyao sebagai pemimpin mereka, tetapi dalam sekejap mereka dipukuli sampai babak belur oleh Xia Chen, yang seperti menamparkan wajahnya di depan umum. Xia Chen sangat marah. Apakah kamu punya mata? Merekalah yang memukulku lebih dulu. Mata Zuo Bufan dingin dan dingin. Jika mereka memukulmu, kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu berani melawan, kamu mencari kematian. Memang benar aku sedang mencari kematian. Aku tidak tahu siapa yang dipukuli sampai kotoran itu dimakan olehku. Wu Gang tiba-tiba menjadi pucat, mengertakkan gigi, matanya dipenuhi api, dan dia ingin meninju Xia Chen sampai mati. Sampah, sepertinya kamu sangat sombong. Wajah Zuo Bufan muram, kamu berani menunjukkan kekejamanmu bahkan dengan kemampuan meninju dan menendangmu yang sembarangan. Jika aku tidak memberimu pelajaran hari ini, kamu benar-benar berpikir kamu adalah seseorang. Dia meningkatkan energinya dan melangkah menuju Xia Chen. Apakah kamu bersikap masuk akal? Dengan begitu banyak orang yang memukuli satu orang, apakah kamu masih menganggap serius aturan sekte ini? Seorang gadis cantik dengan wajah bulat berkata dengan marah. Dia adalah salah satu murid baru yang tidak muncul sekarang. Benar, sebagai murid langsung, kamu tetap mengambil tindakan secara bergiliran. Itu terlalu mengganggu. Pemuda kuat lainnya juga berkata dengan marah. Bukan urusanmu di sini. Jika kamu tidak ingin menimbulkan masalah, keluar dari sini. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin kami keluar? Kata murid baru yang terakhir. Wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan, tapi nadanya tidak lemah sama sekali. Mata Li Yuanyao menjadi dingin. Jika beberapa ikan berani bersuara lagi, aku akan menjagamu juga. Yuan Yao, cukup bagiku untuk merawat ikan rucah dan sampah ini. Kamu tidak perlu melakukan apapun untuk menghindari tanganmu kotor. Zuo Bufan mencibir. Kakak senior Zuo, beri pelajaran pada orang menyebalkan ini. Dia hanyalah murid baru dengan potensi terburuk. Tidak masalah bahkan jika dia dikalahkan, tidak ada yang akan berbicara untuknya. Wu Gang berteriak dengan keras. Saat kakak senior Zuo menghajar pria nakal ini hingga jatuh, aku akan naik dan menginjak kakinya dengan keras, kata Yang keras, membungkus kepalanya dengan sepotong pakaian. Kakak senior Zuo sangat berani sehingga mudah untuk membersihkan ikan sampah dan udang busuk ini. Aku sudah lama melihatmu tidak bahagia, beri aku kematian saja. Zuo Bufan mencibir dan berjalan mendekat, menebas Xia Chen. Angin kencang, gerakannya tepat dan metodis, dan dia jauh lebih kuat dari Wu Geng dan lainnya. Xia Chen berjaga-jaga, dan merasakan getaran di hatinya. Terlepas dari hal lain, hanya melihat keterampilannya saja, Zuo Bufan jauh lebih baik darinya. Dia tidak berani mengabaikannya, meningkatkan energinya dan meninju. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan, Zuo Bufan bergoyang, tetapi seluruh tubuh Xia Chen terguncang, dan dia mundur beberapa langkah, dan darahnya melonjak sejenak. Dia hanya punya 1 hari untuk mencapai level pertama lusa, jadi tentu saja dia tidak bisa dibandingkan dengan kultivasi jangka panjang Zuo Bufan. Zuo Bufan sedikit terkejut, lalu mencibir, pantas saja kamu bisa mengalahkan kakak muda Wu. Ternyata kamu adalah skill yang didapat, tapi mungkin butuh beberapa tahun bagi pecundang sepertimu untuk berlatih sampai titik ini. Dia dengan cepat melangkah maju, berteriak keras, dan memukul kepala Xia Chen dengan keras dengan 3 telapak tangan. Setiap pukulan secepat pukulan, sekuat pukulan, dan sekeras pukulan. Ledakan, ledakan, ledakan. Xia Chen mencoba yang terbaik dan akhirnya memblokir ketiga telapak tangan ini, tetapi dia terus mundur. Seluruh tubuhnya penuh energi dan darah, tenggorokannya amis dan manis, dia sangat terkejut hingga dia merasa sangat tidak nyaman, dan wajahnya menjadi pucat. Sampah, rentan, teriak Zuo Bufan, tanpa memberi kesempatan pada Xia Chen untuk bernapas, dia melangkah maju dan memukul dengan telapak tangan yang keras. Saat Xia Chen hendak melawan, Zuo Bufan tiba-tiba mengubah gerakannya, menggenggam telapak tangannya, tiba-tiba menekan, dan meraih bahu Xia Chen. Dia berasal dari keluarga bangsawan dan telah berlatih seni bela diri sejak dia masih kecil. Keterampilannya sangat misterius sehingga dia jauh melampaui kemampuan Xia Chen. Zuo Bufan meremasnya kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan Xia Chen menjerit. Rasa sakit di bahunya begitu parah hingga tulangnya seperti patah. Adik laki-laki Wu, pecundang ini baru saja memukulmu. Aku akan membuatnya berlutut dan bersujud untuk meminta maaf kepadamu. Kamu dapat membalasnya dengan cara apapun yang kamu mau, kata Zuo Bufan dingin dan menendang lutut kiri Xia Chen dengan keras.
Xia Chen meraung kesakitan dan segera berlutut di tanah dengan separuh kakinya, bahunya tertekuk, dan sebagian besar kekuatan tempurnya hilang. Terima kasih, kakak senior Zuo, karena telah melampiaskan amarahku. Xia Chen, orang menyebalkan, kemana perginya gengsimu? Melihatmu dipukuli seperti guk-guk mati oleh kakak senior Zuo, dan kamu masih harus berlutut dan disiksa olehku, itu benar-benar membuatku bahagia. Wu Gang sangat gembira, dan segera mendapatkan kembali otoritasnya dan berkata dengan keras. Tukang bau ini tidak tahu seberapa tinggi langit. Jika dia berani menghadapi seorang jenius seperti kakak senior Zuo, dia sedang mencari kematian. Dia pantas mendapatkannya. Siapapun yang mengizinkannya pamer saat ujian, kupikir dia jenius, tapi sialnya, dia sebenarnya pecundang, jauh lebih rendah dariku. Yang Er dan murid baru lainnya semuanya mencibir. Berhenti. Melihat Xia Chen dipermalukan, ketiga gadis berwajah bulat itu bergegas menghentikannya. Wajah Li Yuanyao menjadi dingin dan dia hendak mengambil tindakan ketika Wu Gang berteriak dan memanggil murid baru lainnya untuk mengepung mereka bertiga. Kakak senior Li, jika kamu tidak repot-repot mengambil tindakan, kami bisa berhati-hati, ikan ruca ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Berlututlah, dasar sampah tercela. Zuo Bufan mencibir, mengangkat kakinya, dan hendak menendang Xia Chen ke tanah. Zombie, aku akan bertarung denganmu. Darah Xia Chen melonjak ke seluruh tubuhnya, dan pikirannya akan meledak. Matanya merah, dan amarahnya membara seperti nyala api. Dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan untuk melepaskan diri secara tiba-tiba. Dia meraih tangan Zuo Bufan dan membanting tubuhnya ke atas dengan keras. Klik, Xia Chen memukul dagu Zuo Bufan dengan keras. Zuo Bufan menjerit dengan liar dan jatuh ke langit, darah berceceran di dagunya, dan tulang-tulangnya retak. Wajahnya berubah kesakitan, dan dia berguling-guling di tanah sambil memegangi mulutnya. Aku akan menghajarmu sampai mati. Xia Chen bergegas maju seperti orang gila, menunggangi tubuh Zuo Bufan, dan menamparkan Zuo Bufan dengan beberapa mulut besar berturut-turut, menyebabkan wajah Zuo Bufan membengkak seperti kepala Nangui. Zuo Bufan merintih, rasa sakitnya sangat menyiksa. Dia sangat terhina dan berusaha sekuat tenaga untuk berjuang. Namun, begitu dia mengangkat separuh tubuhnya, dia dipukul dengan keras oleh Xia Chen. Darah muncrat dari lubang hidungnya dan dia menutupi kulit hitamnya mata, menjerit dan jatuh ke tanah. Dia jauh lebih terampil daripada Xia Chen, tapi dia tiba-tiba dipukul dengan keras dan kehilangan kemampuan untuk melawan, tidak dapat menggunakan teknik apapun. Apakah kamu tidak akan memberiku pelajaran? Ayolah, orang menyebalkan. Xia Chen meraung marah, meninju keras Zuo Bufan satu demi satu, memperlakukan wajah tampan Zuo Bufan seperti karung pasir dan memukulinya hingga hampir tidak berbentuk. Zuo Bufan terus berteriak, darah berceceran. Bukankah kamu jenius? Kenapa kamu dipukuli habis-habisan oleh pecundang sepertiku? Jenius macam apa? Menurutku itu omong kosong, bah. Tamparan yang tajam dan kuat di wajah Zuo Bufan. Zuo Bufan hampir tidak bisa melawan beberapa kali pada awalnya, tetapi kemudian dia tidak berdaya dan hanya bisa membiarkan Xia Chen menyiksanya dengan brutal. Dia berteriak tetapi tidak bisa berteriak, meronta tetapi tidak bisa meronta. Semua orang berdiri membeku, menyaksikan pemandangan ini seolah-olah mereka gila. Untuk sementara, tidak ada yang bergerak. Badut orang pembawa sial, hentikan. Li Yuanyao berteriak. Dia bergegas dengan marah, mendorong Xia Chen menjauh, dan membantu Zuo Bufan berdiri. Zuo Bufan masih terengah-engah dan bergoyang, wajahnya bengkak dan berubah bentuk, darah berceceran di seluruh wajah dan tubuhnya, matanya menyipit, dan dia terlihat sangat malu. Semua orang tidak tahan melihatnya, berpikir bahwa dia dipukuli terlalu parah. Bahkan kepala Nangui pun terlihat lebih baik daripada kepalanya. Zombie, aku akan menghabisimu hari ini. Zuo Bufan mengeluarkan beberapa kata secara tidak jelas dari giginya yang bocor. Dia sangat marah dan kebenciannya sangat gila. Dipukuli dengan sangat kejam oleh Xia Chen di depan umum, tidak mungkin untuk menghilangkannya. Sangat memalukan. Sikat. Dia mengeluarkan pisau pendek dari pinggangnya dan hendak menikam Xia Chen dengan niat menghabisi. Berhenti, Fei Fan, apa yang terjadi? Tiba-tiba, sebuah suara agung terdengar. Dalam sekejap mata, seorang sarjana Konfusianisme Parubaya dan seorang wanita Parubaya mendekat, itu adalah Yue Zifeng dan Su Fang. Tuan, saya akan memotong sampah ini menjadi beberapa bagian dengan 1000 pisau. Zuo Bufan menghentikan tangannya dan mengertakkan gigi. Siapa yang menyakitimu? Ekspresi Yue Zifeng berubah saat melihat penampilan Zuo Bufan. Paman Yue adalah badut tercela ini. Dia iri dengan persatuan murid baru kita dan tidak mengizinkan dia bergabung. Jadi dia melakukan serangan mendadak dan melukai saudara Bufan. Semua murid baru ini bisa bersaksi, dan berteriak dengan keras. Paman Yue, saya bersaksi bahwa memang Xia Chen lah yang berkomplot melawan kakak senior Zuo di belakang layar. Kalau tidak,
Bagaimana mungkin orang sia-sia seperti dia bisa menyakiti kakak senior Zuo sama sekali? Dia jelas iri karena kakak senior Zuo memiliki kualifikasi yang lebih baik daripada dia. Wu Gang juga berkata dengan keras. Saya juga dapat bersaksi bahwa Xia Chen lah yang menyerang kakak senior Zuo secara diam-diam. Dia sangat tercela. Yang Er juga berkata dengan keras. Kami juga bisa bersaksi murid baru lainnya juga berdiri. Xia Chen menahan rasa sakit yang luar biasa di lututnya dan berdiri, menatap dingin ke arah Li Yuanyao dan yang lainnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan begitu banyak orang yang mengincarnya, tidak ada gunanya membela diri, dan tidak ada yang mau mendengarkannya. Junior, kamu sedang mencari kematian. Wajah Yue Zifeng menjadi pucat. Murid yang dipilihnya secara pribadi dipukuli hingga menjadi seperti beruang kemarahannya. Tuan, Anda harus membuat keputusan untuk murid-murid Anda dan menghabisi sampah ini. Zuo Bufan sangat marah. Paman Yue, mereka menjebak Xia Chen. Itu tidak benar, kata gadis berwajah bulat itu, lalu dengan cepat menceritakan kisahnya. Ya, saya juga dapat bersaksi bahwa meskipun Xia Chen tersinggung oleh Zuo Bufan, Xia Chen tidak akan mengambil tindakan jika Zuo Bufan tidak memaksanya terlebih dahulu. Pemuda tegap itu juga berkata, Paman Yue, kamu adalah seorang biksu supernatural. Meskipun kamu adalah seorang guru yang luar biasa, kami yakin kamu akan menangani masalah ini dengan tidak memihak dan adil. Pemuda yang agak kekanak-kanakan itu bereaksi dengan sangat cepat, dan malah menggunakan kata-kata untuk memeluk Yue Zifeng. Xia Chen merasa hangat di hatinya. Sungguh terpuji bahwa ketiga murid baru ini, yang asing baginya, bersedia membela dia. Kalian orang menyebalkan kecil berkolusi dengan Xia Chen dan berkolusi satu sama lain. Beraninya kamu mengancam Tuan Yue dengan kata-kata. Jangan terlalu memfitnah. Kami hanya meminta kebenaran masalah ini dipulihkan. Siapa yang bisa hina sepertimu, menjebak Xia Chen, berbohong dan berbohong tanpa tersipu. Pemuda kekanak-kanakan itu tidak menunjukkan kelemahan dan menjawab tit untuk tat. Kedua belah pihak mulai berteriak. Diam, teriak Yue Zifeng, dan semua orang terdiam. Tidak peduli apa, kamulah yang menyakiti Bufan. Yue Zifeng memandang Xia Chen dengan mata dingin, bahkan 100 murid dengan kualifikasi biasa-biasa saja sepertimu tidak dapat dibandingkan dengan salah satu jari kelingking Bufan. Hati Xia Chen mencelos. Kata-kata Yue Zifeng jelas-jelas bias. Tampaknya segalanya akan menjadi sangat sulit hari ini. Dengan statusnya sebagai biksu yang lebih tua, dia bisa digulingkan dan dikeluarkan dari sekte hanya dengan beberapa kata. Aku tidak akan menghancurkanmu, karena inilah yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang luar biasa. Yue Zifeng sepertinya telah melihat pikirannya dan mencibir, Junior, biarkan kamu hidup dengan cara yang tercela untuk saat ini. Murid baru akan mengambil penilaian dalam 2 bagian, bulan. Apapun yang kamu lakukan hari ini, Bufan akan mendapat balasan 100 kali lipat darimu. Bufan, ikuti aku. Dia menatap Xia Chen dengan dingin, berbalik dan pergi. Mengingat statusnya, dia tidak repot-repot berbicara dengan Xia Chen. Sampah, aku akan mematahkan semua tulang di tubuhmu dan mengubahmu menjadi genangan lumpur. Tunggu saja. Zuo Bufan mengertakkan gigi dan mengikuti Yue Zifeng pergi. Su Fang melambai ke Li Yuanyao dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari awal sampai akhir, dia tidak pernah melirik ke arah Xia Chen dan yang lainnya. Joker, dalam 2 bulan, aku akan menyaksikanmu dipukuli hingga lumpuh oleh Bufan. Li Yuanyao mencibir dan mengikuti Su Fang. Hehe, orang menyebalkan ini akan mendapat masalah. Aku benar-benar ingin cepat dan menunggu 2 bulan untuk melihat saudara Zuo memukulinya sampai mati dengan mataku sendiri. Kakak senior Zuo jauh lebih berbakat daripada orang ini, dan paman senior Yue ada di sini untuk menghabisinya secara pribadi. Dia tidak akan bisa langsung dibasmi selama penilaian murid baru dalam 2 bulan. Saya khawatir kakak senior itu Zuo akan menjadi maniak sepihak saat itu. Bukankah para tetua sekte mengatakan bahwa potensi orang ini paling banyak hanya pada tingkat ketiga dari sifat yang diperoleh, yang tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior Zuo. Murid yang biasa-biasa saja seperti itu tidak memiliki nilai sama sekali. Tinggal di sekte Zhengxuan selama 2 bulan sudah tak tertandingi. Takdir, ayo kita kembali dan menjadi tukang. Wu Gang, Yang Er dan murid baru lainnya tertawa dan mengejek dengan keras dan pergi satu demi satu. Wajah Xia Chen tanpa ekspresi, dan jauh di lubuk hatinya, kebencian berkobar seperti nyala api. Dia akhirnya memulai jalur kultivasi. Dia tidak ingin menyinggung siapapun, dia hanya ingin berlatih dengan sepenuh hati, tetapi pohon itu menginginkannya tenang tapi angin berhenti. Xia Chen, kamu baik-baik saja. Jangan perhatikan orang-orang itu, mereka hanyalah orang bodoh yang memanfaatkan kekuatan orang lain. Pemuda tegap dan pemuda kekanak-kanakan juga memberikan kata-kata penghiburan. Xia Chen mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ketiga orang itu dan berjalan menuju halaman rumahnya tanpa berkata apa-apa.
Mereka bertiga mengira suasana hatinya sedang berat dan tidak berkata apa-apa lagi. Xia Chen mengalahkan Zuo Bufan dengan sangat buruk. Diperkirakan dalam 2 bulan, Zuo Bufan akan membalas dendam dengan gila-gilaan. Saya khawatir akan sulit bagi Xia Chen untuk melawan. Ya, meskipun Zuo Bufan dan Li Yuanyao menyebalkan, mereka adalah murid yang dipilih secara pribadi. Baik itu kondisi bawaan atau sumber daya yang diperoleh, mereka jauh melampaui apa yang dapat kita bandingkan. Saya berharap Xia Chen bisa bertahan. 2 bulan bukanlah waktu yang lama atau singkat, jadi mungkin tidak ada harapan untuk perbaikan. Setelah ketiga orang itu berdiskusi dengan suara pelan beberapa saat, mereka juga menghilang satu demi satu. Xia Chen memasuki halaman, membersihkan rumah, lalu duduk di kamar tidur, berpikir dengan hati-hati. Dia memang merasa sedikit gugup, tetapi tidak terlalu berat. Karena benda asing di tubuhnya memungkinkan dia untuk berkultivasi ke tingkat yang diperolehnya dalam semalam, dia mungkin memiliki kemampuan yang menantang surga. Namun, jika dia terus berlatih, Xia Chen tidak tahu apa yang akan terjadi pada benda asing di tubuhnya. Selain itu, di alam perolehan, ia tidak hanya mengolah ki tetapi juga mengembangkan seni bela diri. Dalam hal ini, Zuo Bufan jauh lebih kuat darinya, yang berarti ia harus membayar lebih untuk mengalahkan Zuo Bufan. Kekuasaan, harus ada kekuatan yang kuat. Xia Chen tidak pernah lebih haus akan kekuasaan daripada sekarang. Dia duduk dengan mata tertutup, bermeditasi dan mengistirahatkan pikirannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, pikirannya menjadi tenang, dan kemudian dia membuka buku pedoman muridnya. Buku pegangan murid dibagi menjadi beberapa bab, mencatat sejarah, aturan sekte dan praktik sekte Zhengxuan di Daliang. Pemimpin sekte Zhengxuan bernama Zhan Fengchen, yaitu lelaki tua berambut putih, yang merupakan biksu di alam kesaktian. Beku lain di alam kekuatan supernatural juga diperkenalkan secara rinci dalam manual ini. Alam kesaktian adalah alam yang lebih tinggi di atas alam yang diperoleh, dan juga dibagi menjadi 10 tingkatan. Meskipun Zhan Fengchen adalah kepala sekte Zhengxuan, dia bukanlah penanggung jawab sebenarnya. Dia hanya bertanggung jawab menangani urusan khusus sekte tersebut. Di atas Zhan Fengchen dan lainnya, ada 4 master yang budidayanya tidak terduga. Di atas 4 tuan, ada leluhur yang lebih misterius yang budidayanya mencapai surga. Namun, beberapa guru dan leluhur mengasingkan diri sepanjang tahun atau bepergian jauh, sehingga sulit bagi murid biasa untuk melihat mereka. Ada 7 sekte budidaya utama di kerajaan Daliang, dan terdapat banyak pembudidaya individu dan sekte kecil. Tentu saja, tidak mungkin untuk mencatat semuanya dalam manual. Dalam bab latihan, terdapat pengenalan rinci tentang senjata sihir, ramuan, latihan, alam, monster, del, dan dilengkapi dengan gambar. Setelah membacanya beberapa kali, Xia Chen memiliki kesan mendalam tentang dunia latihan. Setelah membaca buku pedoman murid, Xia Chen duduk di tempat tidur dan memulai latihan ki wajib setiap hari. Yang mengejutkannya, laju pertumbuhan energi sejatinya masih sama mengerikannya dengan tadi malam, seolah-olah ada jurang maut di dantiannya, menyerap energi langit dan bumi seperti ikan paus yang menelan laut. Keesokan paginya, segera setelah hari terang, Xia Chen keluar dan bergegas ke panggung seni bela diri sekte Zhengxuan. Seperti namanya, pentas pencaksilat merupakan ajang peragaan keterampilan dan merupakan cara utama bagi murid biasa untuk memperoleh keterampilan. Setiap pagi, seorang murid yang telah mencapai tingkat ke-6 atau lebih tinggi akan memperagakan latihan di panggung seni bela diri dan menjawab pertanyaan. Adapun seberapa banyak yang telah Anda pelajari, itu tergantung pada pemahaman dan ketekunan masing-masing murid. Bahkan jika Anda tidak berlatih, tidak ada yang akan mendesak Anda, tetapi jika Anda tidak ingin membuat kemajuan, sekte akan mengadakan penilaian sesekali, dan murid biasa yang berada di peringkat terbawah secara alami tidak akan lolos dari latihan, nasib tersingkir. Ketika Xia Chen tiba di panggung seni bela diri, panggung itu masih kosong. Dia dengan santai menemukan tempat duduk di barisan depan dan duduk, diam-diam mengedarkan ki-nya. Tidak lama kemudian, para murid tiba satu demi satu, murid-murid ini semuanya adalah murid lama dari tingkat pertama atau tingkat kedua. Xia Chen tidak mengenal satupun dari mereka, tetapi tidak ada murid baru mereka yang datang. Adapun Zuo Bufan dan Li Yuanyao, mereka adalah murid langsung. Mereka memiliki guru sendiri yang mengajari mereka teknik tingkat lanjut secara langsung, jadi mereka tidak perlu datang ke sini untuk mempelajarinya. Setelah beberapa saat, seorang pemuda berusia 30-an berjalan dari kejauhan. Tidak terlihat betapa kerasnya dia mengerahkan tenaganya. Dia tiba di panggung seni bela diri dalam sekejap. Semua murid segera berdiri dan bertepuk tangan selamat datang kakak senior Feng Chuanxin untuk menampilkan seni bela diri. Feng Chuanxin mengangguk sedikit. Halo semuanya, saya sedang mendemonstrasikan 7 tinju bayangan. Saya yakin banyak orang telah mempelajari rangkaian keterampilan paling dasar yang diperoleh ini, tetapi sekte tersebut baru-baru ini menerima banyak murid baru,
jadi saya akan mendemonstrasikannya beberapa kali, setiap orang harus memahaminya dengan cermat. Dia tidak membuang waktu dan mulai berdemonstrasi secara langsung. Xia Chen memperhatikan dengan cermat dan melihat bahwa tinju Feng Chuanxin kuat dan gerakannya lincah. Saat dia menyerang, dia seperti kilat, tajam dan lincah. Saat dia bertahan, dia memiliki aura yang tangguh, serius dan percaya diri seperti gunung. Orang-orang tidak bisa tidak mengaguminya. Tinjunya menyerang semakin cepat, dan secara bertahap, bayangan tinju yang terlihat jelas muncul. Sepertinya Feng Chuanxin memiliki 4 tangan. Lalu muncullah bayangan kepalan kedua, bayangan kepalan ketiga. Ketika bayangan tinju muncul di jalur keempat, kecepatan Feng Chuanxin akhirnya melambat, dan bayangan tinju tidak lagi tumpang tindih. Feng Chuanxin mulai menarik momentumnya, dan 4 bayangan tinju menghilang satu persatu. Akhirnya, dia kembali ke posisi awal dan berdiri diam. Satu set lengkap teknik 7 tinju bayangan diselesaikan dalam sekali jalan. Hanya ketika Anda telah menguasai tinju 7 bayangan Anda dapat benar-benar menguasainya. Feng Chuanxin berkata dengan lantang, tentu saja, ini membutuhkan waktu dan akumulasi kultivasi. Secara umum, hanya mereka yang telah mencapai kultivasi tingkat ketiga atau lebih yang dapat melakukannya, mencapai tempat pertama. Tao Kuan Ying, jadi jangan cemas, berlatihlah dengan keras. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata 10 tingkat kehidupan yang diperoleh, apakah itu 5 tingkat pertama pemurnian Qi, pemurnian kulit, pemurnian daging, pemurnian tendon, dan pemurnian tulang, atau 5 tingkat terakhir pemurnian denyut nadi, pemurnian organ, pemurnian darah, dan pemurnian sumsum, pemurnian titik akupuntur, semuanya didasarkan pada energi sejati sebagai kriteria, menggunakan energi untuk mengendalikan tubuh, dan melangkah ke dalam kekuatan supernatural. Oleh karena itu, fokus kultivasi setiap orang harus pada energi sejati latihan adalah pelengkap, dan energi sejati adalah fondasinya. Tanpa energi sejati, Anda tidak akan pernah bisa mengembangkan intisari kungfu. Semua orang mengangguk, kata-kata Feng Chuanxin berbicara dalam hati mereka. Selanjutnya, Feng Chuanxin memperlambat gerakannya dan mendemonstrasikan 7 tinju bayangan 2 kali lagi, mencoba yang terbaik agar semua orang dapat melihat dengan jelas. Kemudian Feng Chuanxin mulai menjawab pertanyaan di tempat, dan semua murid mengajukan pertanyaan satu demi satu. Xia Chen memperhatikan dengan cermat. Meskipun 7 tinju bayangan adalah teknik paling dasar, itu masih jauh lebih misterius daripada teknik yang dia pelajari sebelumnya. Toples seputih salju di dantiannya tiba-tiba muncul. Setelah bergerak, perasaan aneh muncul. Perasaan aneh ini begitu misterius sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Tampaknya ini merupakan pencerahan dari kebenaran yang jelas, dan juga tampaknya menjadi inspirasi. Saya memiliki pemahaman yang tidak dapat dijelaskan tentang hal-hal tertentu, tetapi saya memiliki pemahaman yang sangat akurat intuisi. Xia Chen segera berbalik dan berjalan kembali ke kediamannya, jantungnya berdebar kencang, dan perasaan aneh semakin kuat, hampir mendorongnya untuk bertindak secara naluriah. Berjalan ke halaman, Xia Chen berdiri diam, memejamkan mata, dan dengan cepat menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu. Setelah 5 tahun berlatih, Xia Chen telah mampu menjaga kesadarannya tetap murni. Perasaan aneh itu menjadi semakin kuat, dan kemudian tiba-tiba menghilang. Pada saat itu menghilang, pikiran Xia Chen tiba-tiba teringat kembali pada seluruh rangkaian gerakan Feng Chuanxin yang mendemonstrasikan 7 tinju bayangan tadi. Tindakan ini bukanlah ingatan Xia Chen, tetapi presentasi gambar yang diperlihatkan dengan sempurna. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap belokan, dan bahkan setiap gerakan kecil sejelas gambar, dan pengamatannya menyeluruh, tanpa ada titik buta, seperti mata ke langit. Setelah menyelesaikan latihan, Xia Chen terus berlatih demonstrasi tanpa henti dalam pikirannya. Namun, kecepatan latihan kedua mulai melambat, seperti pemutaran gerakan lambat, lebih mencerminkan hubungan antar gerakan diamati dengan begitu teliti. Setelah latihan kedua, dia mulai berlatih untuk ketiga kalinya. Kecepatan ketiga kalinya bahkan lebih lambat. Xia Chen tidak hanya dapat dengan jelas memperhatikan bagaimana bayangan tinju dibuat, tetapi dia juga dapat melihatnya secara samar-samar saat melatih keterampilannya, bagaimana energi Feng Chuanxin mengalir untuk berkoordinasi dengan tindakan ini. True Qi tidak terlihat dan tidak berkualitas. Itu hanyalah sejenis energi dan tidak dapat dilihat sama sekali. Namun, dalam pikiran Xia Chen, dia dapat dengan jelas merasakan penggunaan True Qi oleh Feng Chuanxin. Setelah menyelesaikan latihan ketiga, Xia Chen menutup matanya, perlahan mengulurkan tinjunya, dan mengikuti gerakan yang ditunjukkan dalam pikirannya untuk melakukan pukulan pertama, sambil mencoba menggunakan energi aslinya untuk berkoordinasi. Panggilan. Angin kencang terdengar, meniup rumput di halaman dan menyebabkan dia membungkuk. Hanya dengan satu pukulan, Xia Chen tiba-tiba mendapatkan momentum. Meski tidak sekuat ribuan pasukan Feng Chuanxin, dia tetap mendominasi. Setelah itu, Xia Chen memukul lagi dan mulai benar-benar berlatih. Gerakannya agak asing pada awalnya,
Tetapi segera, seiring dengan berkembangnya keterampilan tinju, keterampilan tubuhnya menjadi lebih mahir, dan gerakan tubuhnya menjadi agak lancar. Lambat laun, gerakan Xia Chen menjadi semakin terhambat, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Pikirannya benar-benar tenggelam dalam 7 tinju bayangan. Meskipun matanya masih tertutup, seluruh gerakan tubuhnya tidak terhalang sama sekali, dan bayangan dalam kesadarannya tidak terhalang sama sekali. Sepenuhnya selaras dengan presentasi. Energi sejati mengalir secara bergejolak di tubuhnya. Dengan tinju 7 bayangan, Xia Chen secara bertahap memasuki kondisi yang indah. Tampaknya seluruh tubuhnya terintegrasi ke dalam tinju 7 bayangan, seolah-olah dia adalah tinju itu sendiri dan tinju itu sendiri adalah dia. Berdengung, bayangan tinju muncul di sekitar tinju Xia Chen. Meskipun terlihat agak kabur, itu sangat jelas. Pertama kali saya berlatih 7 tinju bayangan, saya membuat bayangan kepalan tangan. Jika Feng Chuanxin melihatnya, dia akan tercengang dan tercengang. Lusa, dia mampu menciptakan bayangan tinju di tingkat pertama, yang unik dalam sejarah Sekte Zhengxuan. Xia Chen meninju 7 tinju bayangan berulang kali, benar-benar lupa waktu. Setiap kali dia menggunakannya, bayangan tinju itu menjadi semakin jelas, dan momentumnya terus meningkat. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi Xia Chen tiba-tiba merasa energi aslinya telah habis, dan rasa lemah muncul. Dia tiba-tiba terbangun dari keadaan tidak mementingkan diri sendiri dan berhenti. Perutnya keroncongan, dan dia merasakan rasa lapar yang mendalam. Xia Chen tidak bisa menahan rasa pusing. Ketika dia melihat ke atas, dia bahkan lebih terkejut. Ternyata hari sudah menjadi gelap tanpa dia sadari. Saat pertama kali saya berlatih, hari masih belum siang. Tak disangka, sebagian besar hari berlalu selama latihan ini. Namun, Xia Chen merasakan kesenangan yang luar biasa, dan pemahamannya tentang 7 tinju bayangan mencapai tingkat yang sangat dalam. Merasa pakaian yang dikenakannya basah oleh keringat, Xia Chen tersenyum parau dan kembali ke rumah untuk berganti pakaian. Makan malam sudah diantar oleh tukang, dan Xia Chen melahapnya sambil mengingat perasaan aneh itu. Perasaan aneh inilah yang membuat 3 demonstrasi sempurna dari 7 tinju bayangan muncul di benaknya, dan membawanya ke kondisi indah itu, mencapai kecepatan latihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia hanya mengandalkan pemahamannya sendiri, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan satu pukulan pun. Apa sebenarnya benda asing di dalam tubuh itu, dan mengapa bisa menimbulkan perasaan aneh? Xia Chen tidak tahu apa-apa, tapi dia bisa merasakan bahwa perasaan aneh ini hanyalah puncak gunung es dari kemampuan yang ditunjukkan oleh benda asing tersebut. Setelah makan malam dan istirahat sejenak, Xia Chen duduk di tempat tidur, menyilangkan kaki dan menutup mata, dan mulai berlatih ki lagi. Di dalam dantian, energi sebenarnya yang dihasilkan oleh toples seputih salju meningkat dengan kecepatan luar biasa, jauh lebih cepat daripada saat dia pertama kali berlatih. Selama 10 hari berturut-turut, Xia Chen adalah orang pertama yang bergegas ke panggung seni bela diri. Setelah membuat kemajuan besar dalam latihan pertamanya, dia menjadi sangat percaya diri dan keinginannya akan kekuasaan semakin besar. Meskipun dia sudah akrab dengan 7 tinju bayangan, Xia Chen masih memperhatikan demonstrasi Feng Chuanxin dengan cermat setiap saat. Meskipun Anda sudah familiar dengan latihannya, Anda dapat mempelajari sesuatu yang baru dengan meninjaunya kembali. Terlebih lagi, Feng Chuanxin akan berbicara tentang pengalaman kultivasinya setiap hari. Dengan kultivasi tingkat ke-6 yang diperolehnya, Xia Chen akan mendapat banyak manfaat. Setelah 10 hari latihan keras, kultivasi Xia Chen meningkat pesat, dan energi sebenarnya secara bertahap meluap dari meridian, mengikuti pori-pori, dan memenuhi kulit. Kulit terasa kencang, sedikit kesemutan, dan sedikit gatal, seolah-olah akan mulai mengalami transformasi. Ini adalah tanda bahwa dia akan maju ke alam pemurnian kulit tingkat kedua yang diperoleh, yang berada di puncak alam pemurnian ki tingkat pertama yang diperoleh. Jika murid lain tahu tentang kecepatan kultivasi Xia Chen, mereka pasti akan terkejut. Di depan halaman murid baru di tempat terpencil, Wu Gang, Yang Er dan lebih dari selusin murid baru tampak tidak baik dan mengelilingi gadis berwajah bulat, anak laki-laki kekar, dan anak laki-laki kekanak-kanakan. Sun Li, Chen Lai, dan Fang Qiu, kamu dengan sengaja melawanku ketika kamu masuk sekolah. Apakah kamu pikir aku akan melepaskanmu? Aku tidak melakukan apapun padamu selama 10 hari terakhir. Aku hanya memintamu untuk melakukannya, santaikan kewaspadaanmu. Aku akan menghajar kalian bertiga sampai mati hari ini. Ikan, kamu tidak akan pernah berakhir dengan baik jika melawanku. Gang, jangan terlalu sering menindas orang lain. Jika kamu ingin bertarung, aku, Chen Lai, akan menemanimu sampai akhir. Pemuda tegap itu berkata dengan marah. Ini tidak akan berakhir dengan baik. Nadanya keras sekali. Aku tidak percaya kamu bisa menjangkau dan menutupi langit di sekte itu. Sun Li, seorang gadis berwajah bulat, mencibir. Perkelahian pribadi dilarang keras oleh aturan sekte. Jika Anda mengambil tindakan,
kami akan berani menuntut Balai Penegakan Hukum. Pemuda kekanak-kanakan Fang Qiuye mencibir. Sial, kamu punya banyak tulang punggung. Kamu melaporkannya ke Balai Penegakan Hukum, betapa tidak tahu malunya. Wajah Wu Gang tiba-tiba berubah muram, kamu dijamin akan dipukuli hari ini, dan aku akan menghajarmu setiap saat. Sampai jumpa di masa depan, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Saya tidak tahu siapapun yang dipukuli saat pertama kali memulai. Jika Anda menghadapi Xia Chen, Anda bahkan tidak akan berani kentut. Sudut mulut Wu Gang bergerak-gerak hebat, seolah-olah dia dirangsang, dan dia hampir melompat siapa tukang bau itu. Cepat atau lambat, kakak senior Zuo akan menghajarnya hingga lumpuh. Karena kamu berani menyebutkan dia kepadaku, aku akan menghabisimu hari ini. Pukul dia seperti guk-guk dan makan kotoran. Dia melambaikan tangannya, dan lebih dari selusin murid baru segera mengelilinginya dengan agresif. Chen Lai dan 3 orang lainnya diam-diam mengertakkan gigi. Dengan 3 orang bertarung melawan selusin orang, mereka pasti akan kalah hari ini. Aku bukan apa-apa, Wu Gang, jadi kamu pikir kamu ini siapa? Tiba-tiba, sebuah suara dingin terdengar. Setelah kata-kata itu jatuh, Xia Chen perlahan mendekat dengan tangan di belakang punggung. Ekspresi Wu Gang dan yang lainnya berubah drastis, namun Chen Lai dan yang lainnya terkejut dan gembira. Xia Chen, berapa banyak dari mereka yang ingin kamu perjuangkan? Wu Gang mau tidak mau mundur 2 langkah, tapi dia masih berkata dalam hati, sekarang kamu menyeberangi sungai sebagai bodhisattva tanah liat, kamu tidak bisa lindungi dirimu sendiri. Saya menyarankan Anda untuk mengurus urusan Anda sendiri, jika tidak saya akan membuat Anda terlihat baik. Oh, Xia Chen tersenyum serius. Mengapa kamu ingin aku terlihat bagus? Aku ingin melihatnya. Wajah Wu Gang membeku, dia hanya mengucapkan kata-kata kasar, bagaimana dia berani melawan Xia Chen. Murid-murid baru di belakangnya semuanya tampak pucat. Kehebatan Xia Chen 10 hari yang lalu meninggalkan kenangan yang tak terhapuskan pada mereka, dan banyak dari mereka bahkan sedikit gemetar. Sampah, bisakah kamu hanya menggunakan mulutmu? Xia Chen mencibir. Kamu kejam, Xia Chen, tapi kamu tidak punya banyak waktu untuk pamer. Kakak senior Zuo dan kakak senior Li saat ini sedang berlatih di pengasingan. Mereka pasti akan membuatmu cacat dalam 2 bulan, sangat terhina sehingga dia tidak berani mengambil tindakan. Dia tidak punya pilihan selain berbalik dan pergi bersama semua orang, dengan penuh amarah. Berhenti, siapa yang memintamu pergi? Mata Xia Chen menjadi dingin, aku tidak melepaskanmu. Apakah kamu berani pergi? Ini persis seperti yang dikatakan Wu Gang kepadanya 10 hari yang lalu, tapi sekarang terbalik. Wajah Wu Gang memerah. Dia tidak ingin berhenti, tetapi dia tidak berani pergi. Xia Chen, apa yang kamu inginkan? Jika kamu berani mengambil tindakan, kami akan melaporkannya ke Balai Penegakan Hukum. Baru saja dia mengancam Chen Lai dan yang lainnya, tetapi dalam sekejap, dia menganggap Balai Penegakan Hukum sebagai sedotan penyelamat hidupnya. Suara mendesing. Sosok Xia Chen melintas, dan dia berada di depannya dalam sekejap, dan menamparkan wajahnya dengan keras. Wu Gang menjerit dan terbang mundur. Dia jatuh dengan keras ke tanah dengan keras, dan separuh wajahnya bengkak. Tidak tahu malu. Ini yang baru saja kamu katakan. Sekarang aku akan mengembalikannya padamu. Kamu boleh pergi dan jangan muncul di hadapanku lagi. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu begitu aku melihatmu. Kata Xia Chen ringan. Wu Gang menutupi wajahnya dan bangkit, tidak berani mengucapkan kata-kata kasar lagi, dan pergi karena malu dengan yang lain. Terima kasih, Xia Chen. Jika bukan karena kamu, kami akan menderita kerugian besar hari ini. Chen Liecheng mengucapkan terima kasih dengan tangan terkepal. Sun Li dan Fang Qiu juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, merasa sangat berterima kasih. Aku hanya melakukan bantuan kecil. Tidak sebanyak kalian membantuku. Seharusnya aku yang mengucapkan terima kasih. Xia Chen tersenyum, dan hatinya juga penuh rasa terima kasih hari itu, yang seperti bantuan tepat waktu. Setelah berbincang, keempat pemuda itu tiba-tiba menjadi lebih dekat. Xia Chen, karena kamu telah berkultivasi sampai tingkat 1, bisakah kamu mengajari kami cara berkultivasi? Sun Li tiba-tiba berkata. Ah, Xia Chen tertegun, saya juga murid baru, bagaimana saya bisa mengajari Anda? Fang Qiu tersenyum dan berkata, meskipun kamu adalah murid baru, kamu jauh lebih baik dari kami. Kami sangat ingin berlatih bersamamu. Ya, Xia Chen, tolong berhenti menyembunyikan rahasiamu. Chen Lai juga tersenyum. Xia Chen menggaruk kepalanya dan berkata oke, tapi saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara mengajarkan apapun. Sejauh ini, saya hanya mempelajari 1 set 7 tinju bayangan. Ayo berlatih bersama. Mereka berempat datang ke halaman Xia Chen sambil mengobrol dan tertawa. Setelah mengobrol sebentar, mereka bertiga memperagakan 7 tinju bayangan dan kemudian meminta nasihat Xia Chen. Xia Chen menggelengkan kepalanya sedikit saat melihatnya.
Mereka bertiga hanya menghafal gerakan 7 tinju bayangan, tapi mereka tidak mempelajari pesona dan kehalusannya sama sekali. Namun, Xia Chen tidak meremehkannya sama sekali. Jika dia tidak dibimbing oleh perasaan aneh benda asing di tubuhnya, dia mungkin tidak sebaik mereka bertiga. Xia Chen pertama-tama secara perlahan mendemonstrasikan 7 tinju bayangan, dan kemudian menjelaskan poin-poin penting dari gerakan tersebut. Dengan pemahamannya yang mendalam tentang 7 tinju bayangan, mereka bertiga secara alami terkejut dan takjub. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka berempat naik ke panggung pencak silat untuk melatih kemampuannya. Setelah bimbingan Xia Chen, Chen Lai, Sun Li dan Fang Qiu telah memahami 7 tinju bayangan. Ketika mereka menyaksikan demonstrasi Feng Chuanxin, tingkat pemahaman mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan mereka membuat kemajuan pesat. Pada hari ini, 4 orang datang ke Aula Diakon untuk menerima pil vitalitas. Pil vitalitas adalah ramuan budidaya dasar yang memiliki banyak fungsi seperti menyembuhkan, memulihkan, dan membantu dalam budidaya. Murid biasa dapat menerima beberapa pil setiap bulan, yang merupakan sumber daya budidaya yang berharga. Ini adalah pertama kalinya bagi Xia Chen dan yang lainnya menerima pil vitalitas. Mereka sangat bersemangat ketika melihat pil hijau tua yang memancarkan aroma obat. Tiba-tiba, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, "Hei, kalian, serahkan semua pil vitalitas." Mereka berempat terkejut. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat seorang murid yang tampak kasar berdiri di depan mereka. Dia menyilangkan tangan, matanya galak, dan wajahnya tegas niat buruk. "Siapa kamu? Mengapa kamu ingin kami menyerahkan pil vitalitas?" Xia Chen bertanya dengan suara yang dalam. Dia belum pernah melihat pria kasar ini sebelumnya, tapi dia jelas mengincar mereka, karena banyak murid biasa lainnya juga menerima vitalitas dan tidak dirampok. "Berhentilah bicara yang tidak masuk akal, jika aku memintamu untuk menyerahkannya, segera serahkan, jika tidak tulangmu akan patah." Dia mengangkat tinjunya yang besar, mengayunkannya di depan 4 orang itu, dan kemudian membantingnya ke bangku batu. Ledakan. Bangku batu tersebut diukir dari lempengan batu yang keras, namun akibat benturan tersebut, bangku tersebut langsung pecah menjadi beberapa bagian. Pria kasar itu berkata sambil tersenyum kejam, "Apakah kamu melihatnya? Jika kamu tidak menyerahkannya, bangku batu ini akan menjadi takdirmu. Sepupu, kamu harus membantu kami memberi pelajaran pada ikan-ikan lain ini, terutama yang bernama Xia Chen. Yang terbaik adalah menghancurkannya, atau membuatnya berlutut dan bersujud kepada kami ratusan kali." Gang keluar dari kerumunan, wajahnya penuh kekejaman. Yang Er dan murid baru lainnya juga keluar, ekspresi mereka dipenuhi kegembiraan sadis. Baru kemudian mereka berempat, Xia Chen, menyadari bahwa tidak heran pria kasar ini mengincar mereka seperti ini. Dia adalah sepupu Wu Gang, dan dia datang ke sini dengan sengaja untuk menimbulkan masalah. Pria kasar itu mencibir, "Jangan khawatir, Wu Gang, orang menyebalkan baru ini benar-benar berani memukulmu. Benar-benar menjengkelkan. Hari ini aku tidak hanya akan menghancurkannya, tetapi juga mengambil pil vitalitas mereka dan memberikannya kepadamu, memungkinkanmu untuk mempermalukan dan membalas." Jadi orang ini, Song Qingshan. Entah dia tidak muncul, atau dia muncul hanya untuk menimbulkan masalah. Song Qingshan selalu sombong. Apakah murid-murid baru ini berani mengalahkan sepupunya karena mereka tidak mengetahui cerita di dalamnya? Murid baru-baru menjadi murid selama lebih dari 10 hari, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan murid lama yang telah memperoleh pembelajaran tingkat pertama? Tampaknya dia pasti akan dipukuli dan dipermalukan hari ini. Beberapa murid biasa sedang menonton dan berbicara satu demi satu. Wu Gang memiliki Song Qingshan sebagai pendukungnya, dan dia menjadi sombong lagi. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, menunjuk ke hidung Xia Chen dan berteriak, "Sepupuku ada di sini hari ini, orang menyebalkan, kamu hanya menunggu untuk mati." Panggilan. Tendangan terbang yang kuat dan berat menyapu dengan angin kencang. Sebelum Wu Gang selesai berbicara, dia terbang seperti awan dan kabut, dia jatuh ke tanah seperti guk-guk mati dan langsung pingsan. Terjadi keheningan. Ekspresi semua orang, termasuk Song Qingshan, langsung membeku, dan mata mereka melebar saat melihat Xia Chen yang perlahan menarik kakinya. Murid baru ini begitu galak sehingga dia memukuli orang bahkan tanpa menyapa. Wu Gang yang malang telah melakukannya 3 kali berturut-turut. Dia dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Xia Chen bahkan sebelum dia melepaskan keagungannya. "Song Qingshan, aku tidak hanya memukul sepupumu, tapi aku juga memukulnya lagi di depanmu. Apa yang bisa kamu lakukan?" Xia Chen berkata dengan dingin. "Bajingan, aku akan menghancurkanmu sampai mati." Wajah Song Qingshan menjadi pucat. Dia mengangkat tinjunya dan memukul kepala Xia Chen dengan angin kencang. Cahaya dingin melintas di mata Xia Chen, dan dia juga mengangkat tinjunya dan mengayunkannya. Energi sebenarnya mendesis di tinjunya dan berubah menjadi siklon kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setelah lebih dari 10 hari pelatihan, kultivasi Xia Chen telah meningkat pesat, dan hatinya penuh semangat juang.
Dia akan bertarung dengan orang lain, dan Song Qingshan datang pada waktu yang tepat. Ledakan. Kedua tinju itu bertabrakan tanpa kesan apapun. Tubuh Xia Chen terguncang, tapi kemudian tidak terjadi apa-apa. Song Qingshan terhuyung, mundur 5 atau 6 langkah berturut-turut. Wajahnya tiba-tiba memerah, lengannya terjatuh, dan meskipun tinjunya masih terkepal, mereka gemetar. Mata semua orang langsung melebar, dan mereka tidak percaya Xia Chen bisa memukul mundur Song Qingshan dengan satu pukulan. Mata Yang Er dan yang lainnya menjadi lurus, wajah mereka terkejut, dan mereka hampir menangis. Sun Li, Chen Lai, dan Fang Qiyu saling berpandangan, terkejut sekaligus bahagia. Tingkat kultivasi Song Qingshan jelas lebih baik daripada Zuo Bufan ketika dia pertama kali memulai. Pada saat itu, Xia Chen bukanlah lawan Zuo Bufan. Tanpa diduga, lebih dari 10 hari kemudian, Xia Chen akan menjadi begitu kuat. Mungkin dalam 2 bulan, Xia Chen bisa mengejutkan semua orang, mereka bertiga berpikir. Xia Chen juga sedikit terkejut. Meskipun dia tidak takut pada Song Qingshan, karena pihak lain adalah murid lama tingkat pertama yang diperoleh, dia secara alami tidak berani mengandalkannya, sangat rentan dengan serangan penuh, dan dia langsung percaya diri. Bajingan, kamu membuatku marah. Wajah Song Qingshan dengan cepat berubah dari memerah menjadi pucat, dan dia meraung, aku tidak akan menjadi manusia sampai aku menghancurkanmu menjadi bubuk hari ini. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ki yang diperoleh tiba-tiba mekar. Seluruh tubuhnya terguncang, dan partikel debu yang tak terhitung jumlahnya berserakan. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, ekspresinya berubah. Angin yang membara bertiup ke arah wajahnya, dan Xia Chen bergegas ke depannya seperti meteor yang menyilaukan. Dia melompat ke udara dan membawa angin yang sangat kuat dengan kaki kanannya, menyapu keras ke arah pelipisnya. Jadi bagaimana jika aku membuatmu marah? Suara dingin Xia Chen terdengar di tengah angin kencang. Bajingan, beraninya kamu. Song Qingshan meraung marah. Dia tidak menyangka Xia Chen akan secepat itu untuk bersembunyi, jadi dia harus melambaikan tangannya dan memukul kaki kanan Xia Chen dengan keras. Ledakan. Tinju dan kakinya bertabrakan dengan suara keras. Meskipun Song Qingshan memblokir serangan itu, dia tidak mampu mengimbangi kekuatan ganasnya dan terhuyung mundur lagi, lebih jauh dari sebelumnya. Xia Chen jatuh ke tanah dan tanpa jeda, tinju 7 bayangan diluncurkan seperti badai, menyerang Song Qingshan dengan ganas. Tinju 7 bayangan awalnya hanyalah teknik yang paling umum, tetapi di tangan Xia Chen, teknik ini menjadi sangat ganas, seperti binatang biasa yang tidak berbahaya yang tiba-tiba menunjukkan giginya yang ganas. Brengsek, Song Qingshan meraung berulang kali dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dikalahkan selangkah demi selangkah di bawah serangan kuat Xia Chen. Xia Chen telah berkultivasi ke puncak level pertama yang diperoleh, dan lebih kuat darinya dalam hal kekuatan dan keterampilan. Semuanya, berkumpullah. Kami dan saudara Song akan mengepungnya. Ada banyak dari kita, dan orang menyebalkan ini pasti tidak akan mampu menahannya. Tiba-tiba, Yang Er berteriak keras, memimpin semua murid baru untuk menyerang ke depan dengan ganas. Kalian tidak tahu malu. Chen Lai dan yang lainnya sangat marah dan ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka. Berdengung. Suara seperti senar piano yang bergetar tiba-tiba terdengar, dan dengan benturan, seperti ombak yang bergulung, bayangan kepalan tangan yang jelas tiba-tiba muncul dari udara tipis di sekitar kepalan tangan Xia Chen. Ya Tuhan, bayangan tinju 7 bayangan. Aku tidak terpesona, bagaimana mungkin? Bukankah kakak senior Feng mengatakan bahwa hanya mereka yang telah memperoleh kultivasi tingkat ketiga yang dapat membuat bayangan tinju? Mungkinkah Xia Chen telah berkultivasi ke dunia yang diperoleh tingkat ketiga? Sungguh luar biasa, sulit dipercaya. Bayangan kepalan tangan sudah cukup untuk menghabisi Song Qingshan seketika. Sama seperti menuangkan air es ke dalam panci minyak mendidih, murid-murid di sekitarnya langsung mendidih, dan semua orang terkejut. Begitu Yang Er dan yang lainnya bergegas, mereka disentuh oleh tinju yang tumpang tindih, dan mereka semua berteriak dan terbang keluar, dengan hidung dan wajah bengkak. Bayangan tinju itu seperti gelombang laut yang marah, bergegas menuju Song Qingshan. Song Qingshan sangat terkejut hingga dia bahkan lupa menghindarinya. Dia sudah lama mendengar Wu Gang mengatakan bahwa Xia Chen hanyalah murid baru dengan kualifikasi biasa-biasa saja. Meskipun dia adalah siswa tingkat pertama, dia terkejut, tetapi dia berpikir bahwa ini adalah batasnya. Dia tidak pernah berpikir dalam mimpi terliarnya Xia Chen sebenarnya bisa melakukan bayangan tinju. Apakah Xia Chen ini benar-benar murid baru dengan kualifikasi pas-pasan? Mengapa tidak terlihat seperti itu? Dia tidak bisa lagi melihat Xia Chen dengan jelas. Apa yang datang ke arahnya hanyalah bayangan tinju yang berat. Dia nyaris tidak berhasil memblokirnya beberapa kali sebelum dipukul dengan keras oleh tinju yang tak terhitung jumlahnya panik. Song Qingshan, apakah hanya ini yang kamu punya? Kamu rentan, kata Xia Chen sinis. Yang Er dan yang lainnya bangkit dari tanah dan naik untuk membantu Song Qingshan berdiri.
Wajah Song Qingshan pucat, dan garis darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Matanya bersinar dengan kebencian yang gila, tetapi dia tidak menerkamnya lagi, mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, aku sudah mencatatnya, ayo berangkat. Sebagai murid lama, dia dan selusin orang mengepung murid baru, hanya untuk dipukuli secara menyedihkan di depan umum. Song Qingshan kehilangan seluruh wajahnya. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di sekte tersebut. Datanglah kapanpun kamu mau, pergilah kapanpun kamu mau. Bagaimana bisa begitu murah? Teriak Xia Chen. Apa yang kamu inginkan? Meskipun Song Qingshan tidak marah, nadanya melembut. Dia tidak sekuat yang lain, dan jika dia terus tegar, dia hanya mencari masalah. Karena kamu kalah, kamu harus membayar harganya dan menyerahkan semua pil vitalitasmu. Xia Chen mencibir. Kamu, wajah Yang Er dan yang lainnya pucat. Ini juga pertama kalinya mereka menerima pil vitalitas. Mereka tidak menghangatkannya di tangan mereka, jadi bagaimana mereka mau menyerahkannya? Apa, kamu tidak menerimanya? Jika kamu tidak menyerahkan pil vitalitas, orang ini akan menjadi takdirmu. Xia Chen meletakkan tangannya di pinggulnya, menunjuk ke arah Song Qingshan dan mencibir. Wajah Song Qingshan terlihat seburuk mungkin. Dia telah menjadi murid sejak lama, dan ini adalah pertama kalinya dia dirampok oleh murid baru, dan di depan semua orang. Tapi sekarang situasinya lebih kuat dari yang lain. Dalam keputusasaan, Song Qingshan harus memberikan semua pil vitalitas di tubuhnya kepada Xia Chen. Jika tidak, Xia Chen tidak akan melepaskannya. Hati Yang Er dan murid baru lainnya berdarah, dan mereka berlinang air mata saat mereka menyaksikan pil vitalitas berharga yang mereka terima untuk pertama kalinya diambil dengan begitu mudah. Ada hampir 100 pil vitalitas yang dicuri, dan Xia Chen serta mereka berempat membaginya secara merata dengan senyuman. Yang lebih kejam lagi adalah Fang Qiyu bahkan tidak membiarkan Wu Gang pingsan, lalu menendang Wu Gang dengan keras. Kaki, semua orang tercengang saat melihatnya. Song Qingshan dan yang lainnya pergi dengan marah, sementara Xia Chen memperhatikan dengan dingin. Dia secara alami tahu bahwa Song Qingshan tidak akan pernah menyerah dan pasti akan membalas dendam. Namun, tidak ada cara untuk menghindari masalah di masa depan di sekte tersebut, jadi dia hanya bisa secara diam-diam meningkatkannya kewaspadaan. Singkatnya, kita masih perlu meningkatkan kultivasi kita secepat mungkin. Di hadapan kekuatan nyata, tidak ada konspirasi atau tipuan yang ada gunanya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Di malam hari, Xia Chen sedang berlatih 7 tinju bayangan di halaman. Gerakannya lincah dan gerakannya tajam. Setelah beberapa saat, Xia Chen menyelesaikan pelatihannya dan mulai bersantai. Saya hampir menguasai 7 tinju bayangan sejak lama. Saya bertanya-tanya kapan kakak senior Feng akan mengajarkan teknik lain, pikir Xia Chen dalam hati. Dengan perasaan aneh yang ditularkan oleh benda asing di tubuhnya, Xia Chen berlatih 7 tinju bayangan tanpa usaha apapun. Benda asing di tubuhnya telah mengubah nasibnya. Xia Chen sekarang 100 kali lebih percaya diri. Meskipun kualifikasi Zuo Bufan jauh melebihi dia dan Yue Zifeng secara pribadi menghabisinya, dia tidak takut dan bahkan samar-samar menantikan pertarungan dengan Zuo Bufan. Dikatakan bahwa setelah berkultivasi hingga pemurnian daging tingkat ketiga, Anda dapat melihat ke dalam dantian Anda, dan kemudian Anda akan dapat mengetahui apa itu benda asing. Xia Chen memikirkannya lagi, dan mau tidak mau merasa gatal di hatinya, berharap dia bisa segera berkultivasi ke tingkat ketiga dari kultivasi yang diperoleh. Pada saat ini, massa udara hangat muncul dari dantian Xia Chen dan dengan cepat menembus ke dalam kulitnya. Kulit Xia Chen menegang, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Rasanya sedikit bengkak dan nyeri, tapi terasa sangat nyaman. Apakah ada terobosan? Xia Chen kaget dan buru-buru berjalan ke rumah dan duduk. Dalam setengah bulan terakhir, budidaya Qi-nya telah berkembang sangat pesat, dan sekarang dia akhirnya menunjukkan tanda-tanda menembus ke tingkat kedua yang diperoleh. Xia Chen menutup matanya dan duduk tegak. Energi sebenarnya beredar di meridian semakin cepat, semakin kuat dan kuat. Ketika energi sebenarnya dari 12 meridian mencapai puncaknya, ia terus menembus permukaan kulit. Ada suara mendesis di udara yang tenang, yang merupakan suara energi sejati yang melonjak dari pori-pori kulit. Pakaian Xia Chen tidak bisa membantu tetapi menggembung, seolah tertiup angin kencang. Bernafas panjang dan berirama, berulang kali, pikiran Xia Chen dipenuhi cahaya, seolah-olah dia memiliki sepasang mata yang tak terlihat, melihat Qi yang kuat di tubuhnya, yang perlahan menembus meridian dan menuju ke permukaan, dari kulit. Proses penetrasi juga merupakan proses penguatan. Xia Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa di bawah pengaruh energi sejati, kulit di sekujur tubuhnya menjadi lebih kencang, kuat, penuh ketahanan, dan memiliki kekuatan yang dahsyat. Jika Anda dapat memperbesarnya berkali-kali, Anda akan terkejut menemukan bahwa kulit Xia Chen sedikit bersinar merah, dan energi sebenarnya mengalir bolak-balik di bagian terkecil kulit, berulang kali melemahkan kekuatan kulit. Perasaan itu seperti mengkalsinasi baja, mengubah kulit menjadi air,
terus-menerus membuang limbah dan mempertahankan esensinya, memurnikan dan memurnikannya sebelum mendingin dan mengeras. Suara mendesis itu seperti aliran listrik kecil yang mengalir. Xia Chen masih duduk diam, tetapi rambutnya melayang ke belakang secara otomatis. Kulit kepalanya dipenuhi qi, menggoyangkan rambutnya hingga berdiri tegak. Energi sebenarnya mengalir perlahan, dan kemanapun ia melewatinya, Xia Chen dapat dengan jelas merasakan perubahan di bagian terkecil dari kulitnya. Itu tidak melihat, tapi lebih jelas dan lebih tajam daripada melihat, dan tidak ada titik buta, hanya saja seperti mata langit. Memperoleh berat badan ganda, lihat ke dalam kulit. Tiba-tiba, Xia Chen membuka matanya, berdiri, rambutnya yang tergerai jatuh, dan pakaiannya yang menggembung perlahan mereda. Kulit di sekujur tubuhnya bersinar dengan pancaran cahaya yang samar, seolah-olah dipenuhi dengan bubuk fluoresen, namun tak lama kemudian, pancaran sinar ini sepertinya diserap oleh kulit dan berangsur-angsur menghilang. Merasakan zenki yang kuat di dantiannya seperti kuda yang berlari kencang, yang jauh lebih kuat dari level pertama lusa, dia merasakan ketidakbahagiaan, dan Xia Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Pelatihan kulit tingkat kedua yang diperoleh telah tiba. Xia Chen berjalan ke halaman dan mulai memainkan Seven Shadow Fist, perlahan-lahan merasakan kekuatan level kedua yang diperoleh. Dengan dasar qi dari dunia yang diperoleh tingkat kedua, kekuatan tinju 7 bayangan jauh melebihi kekuatan dunia yang diperoleh tingkat pertama. Melihat bayangan yang mudah ditinju, Xia Chen merasa selama dia bekerja lebih keras, dia bisa mengenai bayangan kedua. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup menuju Xia Chen. Tubuh Xia Chen membeku, dan tiba-tiba dia merasakan krisis yang kuat. Perasaan krisis begitu kuat sehingga semua darah di tubuh Xia Chen sepertinya telah memadat, dan semangatnya langsung terstimulasi hingga mencapai puncaknya. Aum! Xia Chen berteriak dengan marah secara naluriah dan bergegas maju tanpa berpikir. Suara mendesing. Hampir di saat yang bersamaan, seberkas cahaya dingin keluar sambil menyentuh kulit kepalanya. Dengan sekejap, ia melesat jauh ke dalam dinding halaman. Ekornya bergetar tanpa henti, dan itu adalah jarum terbang. Jantung Xia Chen hampir berhenti berdetak, dan dia berkeringat dingin. Baru saja, jika dia hanya bernapas 1% di malam hari, jarum terbang itu akan menembus punggungnya dapat dikatakan bahwa itu adalah momen hidup dan mati. Jika dia tidak menembus level kedua yang diperoleh dan maju pesat dalam kultivasi, mustahil baginya untuk lolos dari serangan diam-diam yang hampir sempurna ini. Xia Chen tiba-tiba berbalik dan melihat sesosok tubuh mungil berdiri di depan pintu pada waktu yang tidak diketahui. Itu jelas seorang wanita. Dia berpakaian hitam dan wajahnya ditutupi keterkejutan yang tak terbatas di matanya. Jelas, Xia Chen mampu menghindari jarum terbang, yang membuatnya merasa luar biasa. Wanita bertopeng itu segera bereaksi, dengan tenang mengetukkan jari kakinya, lalu mundur beberapa kaki dengan kecepatan yang sangat cepat. Jika serangannya gagal, segera mundur. Tapi dia lebih cepat, dan Xia Chen bahkan lebih cepat. Dia mengambil satu langkah ke depan, seolah mengabaikan jarak, dan berada di depan wanita bertopeng dalam sekejap. Tinjunya yang pantang menyerah berubah menjadi gelombang besar dan memukulnya dengan keras, dan tinju memenuhi langit. Bayangan dan angin kencang membuat napas wanita bertopeng itu tersendat. Tinju 7 bayangan, bayangan tinju. Mata wanita bertopeng itu terkejut. Meskipun dia telah mendengar bahwa Xia Chen dapat melakukan pukulan, dia masih tidak dapat mempercayainya. Namun, dia bereaksi sangat cepat, dia tidak menghadapi Xia Chen secara langsung, sebaliknya, dia mengerahkan energi aslinya dan mengulurkan telapak tangannya untuk dengan ringan menyentuh sisi tangan Xia Chen tidak dipaksa dan digerakkan mundur. Piao sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya untuk mundur. Api kemarahan di mata Xia Chen menyala terang, dan dia mengejarnya dengan langkah besar. Bayangan tinjunya yang berat berubah menjadi ekstrim, mengerumuni wanita bertopeng. Ketika mereka bertarung barusan, dia telah menyadari bahwa kultivasi wanita ini berada di puncak level pertama yang diperoleh dan tidak sebaik dia. Namun, serangan diam-diamnya sangat kuat dan tidak ada seorang pun di level pertama yang diperoleh dapat menghindarinya. Wanita bertopeng itu berani menghadapinya secara langsung dan melarikan diri dengan putus asa. Meskipun dia tidak lambat, Xia Chen berhasil menembus level kedua yang diperoleh dan energi sejatinya jauh lebih kuat dari miliknya, jadi kecepatannya hanya bisa lebih cepat. Secara bertahap, Xia Chen menggunakan 7 tinju bayangan hingga batasnya. Gelombang bayangan tinju menjadi lebih padat dan kuat, dan sepertinya ada tanda-tanda terobosan. Dengan suara mendengung, bayangan kepalan tangan lainnya tiba-tiba muncul. Apa? Mata wanita bertopeng itu sangat ketakutan, dan dia tidak bisa mempercayai pemandangan ini apapun yang terjadi. Pukulan keras datang dalam sekejap, dan wanita bertopeng itu tidak mampu menyelesaikannya. Dia dipukul berkali-kali dalam sekejap dan jatuh ke tanah sambil berteriak. Awalnya, Xia Chen baru saja menerobos ke level kedua yang diperoleh, dan akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk mengembangkan bayangan tinju kedua. Namun, krisis hidup dan mati sekarang membuat proses ini maju beberapa kali.
Aku tidak menyangka kamu akan mengembangkan dua bayangan kepalan tangan. Wanita bertopeng itu berjuang untuk duduk, memperhatikan Xia Chen perlahan mendekat, dan berkata dengan suara serak. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin menghabisiku? Xia Chen berkata tanpa ekspresi. Aku tidak mencoba menghabisimu, aku hanya meminta seseorang untuk menggulingkanmu. Biarkan aku pergi dan aku akan memberitahumu siapa yang akan berurusan denganmu, kata wanita bertopeng itu dengan lemah terluka parah. Pergi dan bicaralah dengan Balai Penegakan Hukum. Menghabisi sesama anggota sekte adalah kejahatan. Hukuman paling ringan adalah hilangnya kultivasi dan penjara seumur hidup, kata Xia Chen dengan dingin sekte Zhengxuan. Dia hendak meraih wanita bertopeng itu ketika tiba-tiba, wanita bertopeng itu mengangkat tangannya dan beberapa sinar cahaya dingin melesat ke arahnya. Ternyata kelemahannya barusan hanyalah ulahnya yang melumpuhkan Xia Chen. Mata Xia Chen dingin. Dia mengangkat tangannya dan angin kencang bertiup, meniup jarum perak itu. Wanita ini sangat licik, tapi untungnya dia tidak lengah sekarang. Mata wanita bertopeng itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Metode barusan adalah kartu truf terakhirnya, tapi masih mudah dipatahkan oleh Xia Chen. Jika dia tahu bahwa Xia Chen telah menembus ke tingkat kedua dari dunia yang diperoleh, dia tidak akan melakukan serangan diam-diam bahkan jika dia menghabisinya. Xia Chen mengangkatnya seperti ayam, dan setelah merobek topengnya, dia memperlihatkan wajah yang sempurna dan cantik. Mulut wanita itu berdarah, wajahnya penuh roh jahat, dan dia memandang Xia Chen dengan enggan. Xia Chen meliriknya dan menemukan bahwa dia tidak mengenali wanita bertopeng itu. Namun, Xia Chen tidak terkejut. Dia baru berada di Sekte Zhengxuan untuk waktu yang singkat dan sebagian besar muridnya tidak mengenalinya. Katakan padaku, siapa yang memintamu untuk menghancurkanku? Kata Xia Chen. Kubilang kamu boleh melepaskanku. Wajah wanita bertopeng itu pucat, tapi nadanya sangat tenang. Kamu tidak punya pilihan lain. Kamu bisa mengatakannya sekarang atau memasuki aula penegakan hukum. Xia Chen mencibir. Niat menghabisi di dalam hatinya tidak dapat ditahan. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak dapat membalas sesuka hati di sekte tersebut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghabisi wanita bertopeng itu dengan satu telapak tangan. Karena Anda ingin mengirim saya ke Balai Penegakan Hukum, mengapa saya harus mengatakan itu? Mata wanita itu berkedip, mengapa kita tidak membicarakan kondisinya? Anda melepaskan saya, dan saya akan memberitahu Anda siapa yang ingin menghancurkannya, padamu, dan memberimu kompensasi yang cukup. Membantumu menghadapi mereka yang ingin menghancurkanmu. Xia Chen menggelengkan kepalanya dan membawa wanita itu menuju aula penegakan hukum. Wanita ini terlalu licik, tidak perlu mempermainkannya lagi. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu tidak ingin tahu siapa yang memintaku untuk datang? Wanita itu akhirnya panik. Dia pikir dia masih bisa bernegosiasi dengan Xia Chen, tetapi dia tidak menyangka pemuda itu tidak mau memasuki. Saya baru berada di sekte selama 2 hari. Tentu saja saya tahu siapa musuh saya. Anda tidak perlu memberitahu saya. Karena Anda bersedia melepaskan kultivasi Anda demi Song Qingshan, maka terserah Anda. Kata Xia Chen dingin. Wanita bertopeng itu gemetar kamu tahu. Suaranya menjadi sangat pahit. Sekarang Xia Chen bisa menebaknya, dia bahkan tidak menggunakan metode pemerasan terakhir. Xia Chen tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkatnya dan pergi. Xia Chen, selama kamu melepaskanku, tidak peduli apa yang kamu ingin aku lakukan. Wanita bertopeng itu tahu bahwa dia telah mencapai saat terakhir, hatinya hancur, dan dia mengertakkan gigi. 10.